kekuatan komunikasi segala sesuatu membantumu mengubah nasibmu dan membuat takdir. Baiklah, mulai sekarang, kamu bisa komunikasi dengan benda lewat pikiran. Bedakan yang asli dan palsu. Semoga kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Baru saja ketemu dewa kekayaan sejati, lalu apa yang dikatakannya? Kekuatan berkomunikasi, segala sesuatu itu nyata. Selesaikan pesanan, ini aku mau coba. Hehe, aku belum tahu cara pakai kekuatan itu. Ah, Ah, Pak, apakah Pak baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Orang-orang ini benar-benar beruntung. Dia tertabrak tapi baik-baik saja. Ya, sepertinya dia bisa melihatku. kau adalah pemegang kiok ini. Tentu aku Giok Hetian zaman Han. Sesuai harga pasar kalian sekarang, sebesar 5 juta. 5 juta? Ini kemampuan berkomunikasi semua hal. Dewa keberuntungan memang tidak menipu saya. Aku pergi cari barang bagus. Tuan, apakah Tuan baik-baik saja? Tuan, Aku baik, terima kasih. Selamat tinggal. Ah. Mari kita lihat. Ah. Nona, semua lapak ini adalah kerajinan modern. Barang asli memang sulit ditemukan. Mari kita kembali saja. orang tua yang tak punya mata. Barang saya asli. Nilainya 3 juta. Hanya tertutup barang palsu. Lukisan gunung sungai ini asli. Menarik sekali. Namun, belum tentu demikian. Mungkin bos ini punya barang asli. Kamu ya? Sungguh kebetulan, namaku Curan. Aku tidak tahu bagaimana nama Tuan. Lin Chen. Tadi aku mendengar kamu berkata, di stan ini ada barang asli, benarkah? Haha. Aku ahli penilai barang antik profesional. Aku bilang barang stand ini palsu. Maka itu pasti palsu. Namun, belum tentu begitu. Adik ini memang paham barangnya. Patua, mulutmu saja yang mengatakan bahwa semua barang di stand ini palsu. Bukankah itu akan mengganggu bisnisku? Anak muda, jangan dengarkan dia. Dia hanya omong kosong. Barang mana yang kamu suka, ceritakan padaku. Tuan, lukisan ini. Bagaimana cara menjualnya? Lukisan ini 5.000. Oke nggak? Selesai transaksi. Terlalu mahal. Lukisan ini bahkan tidak 20 yuan. Kamu beli ini 1.000 ya, teman-teman muda. Nona, ayo pergi. Bapak Su bilang lukisan ini palsu. Kenapa kamu yakin dia asli? Karena karya aslinya tertutup. Apa arti tertutup itu? Apakah bos punya pisau kecil? Bolehkah saya pinjamnya, Alte? Lukisan barumu. Kenapa harus dibongkar? Hei Pak Su, lihat ini ya. Tolong Tuan Su, lihat ini. Ini lukisan Heng Dao Shamshui, karya Liu Daqian. Karya asli. Lukisan Liu Daqian yang benar-benar asli. Masih karya asli, kan? Berapa harganya? Lukisan ini setidaknya 3 juta. Bahkan Shulau tidak menyadarinya. Lukisan ini tertutupi. Kamu sungguh hebat. Kamu mau mampir ke toko saya? Wanita cantik mengundangku. Bagaimana mungkin aku menolak? Tuan Lin, apakah kamu mau jual lukisan Ludakian ini? Baik, kalian berapa banyak? Jika teman Lin, jika Anda bersedia menjualnya, saya akan memberikan penilaian objektif kira-kira sekitar 3 juta yuan. Harganya mirip lukisan gunung air. Shulau memang cukup mahir. Untuk jenis lukisan seperti ini, ada total 7 lukisan. 6 lukisan lainnya di tangan seorang kolektor. Dia mungkin tawar harga 5 juta. 5 juta. 5 juta. SD. Berapa lama aku harus antar makanan? Tuan Lin, jika Anda ingin menjual karya tersebut, serahkan pada Jubao Ge untuk lelang. Jaminan harga jual terbaik untukmu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 1 minggu. Kirim undangan ke ahli dalam negeri. Aku bayar iklan sendiri. Lukisan ada di sini. Pusat lelang Jubao Ge kami. Kami ingin bangun nama lelang kami. Curan bukan hanya indah hati, tetapi juga sangat cerdas. Seperti saya menyukainya. Baik. Saya hanya punya satu permintaan. Lukisan ini harta Tiongkok. Tidak boleh dijual kepada orang asing. Baik, saya sudah catat. Pak Lin, mau makan malam bersama?
Pagi-pagi sekali. Kamu sangat ahli menilai barang antik. Mau jadi penilai barang antik? Miss Chu, apakah aku terlalu dimuliakan? Tentu saja. Bahkan Su salah lihat barang ini. Namun kamu justru bisa melihatnya. Itu belum bukti kemampuanmu kan? Aku bisa berkomunikasi dengan semua hal menjadi ahli penilaian. Itu pun tidak sulit. Gaji ini sudah cukup. Harus sampai 10.000 sebulan. Begitulah. Lelangku butuh ahli penilai barang antik. Jika kamu mau bekerja sama denganku, gajimu 100 juta setahun, ditambah dengan 20% saham perusahaan. Bagaimana menurutmu? Gaji tahunan 10.000 ditambah dengan 20% saham. Miss Chu benar-benar serius. Tentu saja, tenanglah. Tidak akan membuatmu sibuk. Silakan datang untuk memperkenalkan toko kami. Cek barang antik, nilai rendah, tidak akan merepotkan Anda. Hanya antik jutaan yang disewa. Antik jutaan rupiahmu jarang terlihat ya. Nama baik rumah lelangmu ini bagaimana kabar? Lukisan Heng Dao Liu Dacianmu ada di sini. Lelang di rumah lelang kami. Nama kami pasti akan terkenal. Kamu memang menungguku, ya. Lin Chen, rumah lelang baruku sangat butuh orang seperti kamu. Maukah kamu membantu orang lain? Tolonglah. Ya, baiklah, aku setuju denganmu. Ini sudah sampai di pinggir kota. Perusahaan baru ini kok terpencil banget? Ini adalah lingkaran keempat, bukan pinggiran kota. Lagi pula, rumah lelang seperti ini, lokasinya tidak begitu penting. Mungkinkah kamu tidak punya uang? Kamu bilang aku nggak punya uang. Seluruh gedung ini adalah milikku. Seluruh gedung ini adalah milikmu. Ini memang kota ajaib. Gedung ini setidaknya bernilai ratusan juta. Jika kamu menginginkan gedung ini, itu juga bukan hal yang mustahil. Menikahlah denganku, aku akan memberikan gedung ini padamu. Kekayaan tidak boleh membuatmu tergoda. Kekuatan tak menaklukkanku. Aku tak akan jadi menantu tiri. Baiklah, baiklah. Aku akan ajak kamu keliling dulu. Nilai perusahaan kita sekitar 5060 juta. 20% saham, setidaknya 10 juta rupiah. Seperti menandatangani. Mendalah kontrak kamu orang nomor 2 di perusahaan. Selamat datang Tuan Lin. Hai, Xiao Chu. Perusahaanmu memang bagus. Ayo kerja keras mulai sekarang. Tahukah kamu? Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Tidak disangka, rasanya benar-benar hebat. Duduklah. Mari kita bahas urusan penting dulu. Lukisanmu akan dipamerkan 7 hari lagi. Kami lelang di Qianbai Auction. Chu Baoge bukanlah industri keluargamu kan? Kenapa buka rumah lelang baru sendiri? Orang tua mengatur pernikahan. Sungguh menyebalkan. Sudah pada abad ke-21 masih harus melakukan pernikahan? Apa gunanya barang-barang ini bagiku? Jadi kamu ingin sukses besar. Untungnya kau buktikan pada ayahmu. Aku hanya ingin cukup uang untuk hidup setelah kabur dari rumah. Kau masih tertawa. Aku lagi sedih. Malam ini, ayo minum bareng aku. Sudah larut, masih mau minum? Aku tidak takut menjadi seorang gadis. Apa yang kau takuti? Pergi dulu. Cukup menarik. Untuk rayakan Tuan Lin bergabung. Aku traktir Lin minum. Makan malamnya kamu yang traktir. Minuman kali ini saya yang bayar. Bagus sekali. Anda begitu murah hati. Ayo minum. Apa satu botol anggur 30 RB lebih? Mengambil uang dari orang lain? Tidakkah Anda seharusnya tidak punya uang? Coba Anda bayar dulu untuk saya. Dari uang jual lukisanku. Seharusnya tidak seperti itu. Menurut aturan, orang yang ahli mengidentifikasi barang antik seharusnya memiliki kekayaan yang cukup, hanya sering bersentuhan, baru paham. Haja apa dengan Anda? Jangan beritahu dia dulu. Hal ini tidak nyaman untuk dibicarakan. Mari kita minum. Baiklah. Tak akan tidur sampai mabuk. Ayo, sampai pagi. Salam. Baiklah, sudah tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi nanti terlalu banyak. Berikan cangkirku. Aku masih ingin minum. Ada barang bagus di ruang pribadi. Astaga, benar-benar barang yang luar biasa. Mari kita masuk dan lihat sendiri. Berikan aku minuman. Aku ingin minum. Wanita itu tidak akan menemanimu minum. Kakak akan menemanimu minum. Siapa itu? Kamu. Pergi saja. Jangan begitu marah ya. Minum bersama-sama, 2 gelas saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani menyentuh Pangeran Wang, mati saja. Kau mau mati ya? Kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Kau berani ganggu gadis ini. Aku tidak akan membiarkan itu. Baiklah kau anak nakal. Kau berani melawan Wang Keqiao? Kau sudah mati. Ruk Wang. Wang Teng. Siapa dirimu?
Kau kenal kakakku. Kakak ipar. Maaf kakak ipar. Maaf kakak ipar. Aku juga tidak melihatmu. Cepat pergi, tunggu. Dan tunggu. Kakak ipar. Iya kak ipar. Aku bukan kakak iparmu. Aku bukan kakak iparmu. Orang tuaku yang setuju pernikahan itu. Aku tidak pernah menyetujui itu. Pergilah. Pergi. Ayo pergi. Kenapa dia takut padamu? Dia bukan takut padaku. Dia hanya takut pada kakaknya, Wang Teng. Wang Teng calon pemimpin keluarga Wang. Sekarang calon pemimpin Wang keluarga. Kemampuannya sangat luar biasa. Wang Da itu benar-benar anak tak berguna. Dia pasti takut sama dirinya sendiri. Kau tidak boleh minum lagi. Sepertinya aku benar-benar mabuk. Kau bawa aku pulang ya. Wah, sudah dini hari. Kau benar-benar luar biasa. Ini cuma ketemu barang berharga kan? Kenapa kau begitu bersemangat? Lihat, cuma satu siaran. Kami langsung dapat 10.000 pengikut. Naik 10.000. Tuan Wang kirimkan hadiah 300.000. Kamu dapat 400.000 untuk perusahaan. Ini juga cukup baik. Tidak hanya itu, kamu promosikan perusahaan kami dengan baik. Lihat pengikut kita naik banyak. Ya, sekitar dini hari. Kamu live cek barang antik. Mungkin ini jalan baru perusahaan. Boleh lain kali ya. Saya sudah selesai bekerja hari ini. Kamu baru datang kok mau pergi. Itu memang kata Anda. Hanya izinkan aku lihat barang jutaan. Sekarang sudah tidak masalah lagi kan? Baiklah, baiklah. Ya. Ini Nenek Liu. Saat baru datang ke sini, semua ini berkat bantuan darinya. Sepertinya dia sedang mengalami sesuatu. Nenek, sudah larut malam. Apa kamu di sini? Sekarang sepok. Apakah ada masalah yang terjadi padamu? Apa? Kau suruhku live streaming perhiasan antik. Kau juga melihatnya. Perusahaan kami baru saja dibuka. Reputasinya buruk di semua sisi. Siaran langsung menilai barang. Ini cara tercepat kenali penontonmu dan memahami perusahaan kami. Perusahaan ini adalah milik kami berdua. Kau juga ingin perbaiki itu ya? Tapi aku tak bisa siaran langsung. Tidak apa-apa. Duduklah. Sebenarnya tidak seperti yang kau kira. Jadi ini cukup repotkan 5. Aku yang jalankan live hari ini. Bagaimanapun juga kemampuanmu dalam menilai barang-barang, saya sudah pernah melihatnya. Sekarang cukup buat penonton tahu seberapa hebat kemampuanmu menilai barang antik. Aku ngobrol di siaran langsung ini. Anda cukup menilai barang antiknya saja. Cara bicaranya sederhana. Tapi penampilan Anda sepertinya bisa menarik banyak orang, bukan? Baiklah. Mari kita mulai. Halo semuanya. Selamat datang di ruang live kami. Saya adalah penyiar, Curan. Yang ada di sebelah saya ini Tuan Lin, ahli penilai Qianbai. Halo semuanya. Saya Lin Chen, ahli Qianbai. Hari ini kita mulai siaran langsung ngomongin ilmu lihat barang antik. Hei, kalian punya barang bagus? Kita juga bisa minta Pak Lin menghargai barang antik Anda. Oh, sudah datang. Bapak Wang Lim ini telah mengirimkan sebuah batu giok. Aku kirim screenshot ke komputer ahli kami. Ini dia batu darah. Jadi ini langka di pasar. Airnya yang terbaik. Coba lihat dengan saksama. Di dalamnya tidak ada kotoran. Tidak ada satupun retakan. Ini barang langka, bagus. Batu darah ini, saya dengar ini sangat aneh. Kata giok darah itu tidak akurat. Ini seharusnya disebut hongqin atau suekin. Dan setelah zat besi pada barang-barang pemakaman teroksidasi. Zat besi dari barang kuburan teroksidasi. Batu darah ini menyatu di dalamnya. Tidaklah begitu berbahaya. Wah, itu sangat menakutkan. Tuan ini memegang sesuatu. Batu giok ini bukan manik darah alami. Tapi itu benar-benar hal sial. Tapi aku lihat batu darah ini barang super istimewa. Asli dari Hongqin. Apakah ada masalah dengan tempat ini? Darah? Aku ingin darah. Berikan darahku padaku. Bos ini. Kamu nggak mampu sejak awal ya. Batu darah ini. Kurang dari setengah jam, kamu sudah mulai merasakan sesak dada, kesulitan bernapas. Tuan Wang berkata, memang benar seperti itu. Benda ini memang dari dinasti Ming. Bagus. Namun, aku merasa seharusnya ini masa Republik Tiongkok. Batu penghormatan yang digunakan untuk pemakaman ini adalah benda yang tidak menguntungkan. Kritik ahli lelang kami sok menarik perhatian. Ayo lihat warna batu ini ya. Dibandingkan dengan giok darah normal, giok ini masih terlihat lebih kusam. Ada gumpalan hitam di dalamnya. Ini adalah bintik-bintik maya. Benda itu keluar dari giok.
Sebaiknya Anda tidak terlalu sering menyentuhnya. Dokter forensik di live kami bicara. Giok ini terbentuk karena lama di dalam tubuh almarhum. Jadi warna ini terbentuk persa Pak apa? Wang, Anda juga sudah melihatnya. Giok Anda itu tidak baik untuk dipakai. Lebih baik jarang pakai. Tapi ini masih punya nilai koleksi. Bawa ke kuil atau biara. Biarkan giok tersebut selama beberapa tahun. Ketika energi negatif telah hilang, Anda bisa langsung memakainya. Terima kasih atas hadiah dan dukungannya. Sekian untuk studio kami hari ini. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Xiao Chen, kalian anak muda punya wawasan luas. Bantu nenekmu untuk melihat sebuah barang. Coba lihat apakah benar-benar asli. Barang yang begitu palsu. Orang awam tahu, ini palsu. Nenek Liu pasti tertipu. Nenek, mangkuk ini dari mana ya? Beberapa waktu lalu, ada seorang pemuda yang terlihat familiar. Dia bilang, keluarganya butuh uang mendesak. Aku merasa dia sangat menyedihkan. Jadi aku meminjamkan pensiunku padanya. Ketika aku belanja sayur hari ini, aku lewat depan toko mereka. Dia bilang tidak punya uang. Lalu dia memberiku barang antik ini. Dia bilang mangkuk ini berharga 150.000 yuan. Penipu sialan ini. Bahkan menipu papan peti Nenek Liu. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Xiao Chen. Ini. Atau benar-benar asli? Ah, Nenek. Ini benar-benar barang berharga. Setidaknya bernilai 200.000. Benarkah? Bernilai 200.000. Kalau begitu tolong jualkan untuk nenek-nenek. Saya hanya ingin 150.000. Sisa uangnya akan saya berikan padamu. Baiklah, saya akan membantumu menjualnya. Namun, kamu tahu siapa beri mangkuk ini? Pemilik toko Yubaozai, Jiang Yuan. Oh, baik. Sudah mengerti. Haha. Kamu itu bajingan. Tunggu saja. Hei, saudara muda, apa yang kamu inginkan? Harta milikku. Di sini salah. Ini semua barang asli loh. Barang ini baru kemarin, Saya adalah dari kemarin. namun pengerjaannya sangat rapi. Orang biasa tidak akan menyadarinya. Kamu memang bos Jiang Yuan Jiang kan? Ah, aku yang benar. Hai, saudara muda. Kamu pasti datang karena namaku ya. Bos beri nenekku. Mangkuk itu palsu. Saat ini, nenekmu sangat marah. Coba kembalikan uang tunai kepadanya. Mangkuk ini untukmu. Hei mangkuk ini. Nenekmu menyetujui pembayaran hutang secara sukarela. Bagaimana caranya menggantinya? Tidak bisa ditukar. Mari kita lihat bersama. Bos toko ini menipu nenekku. Bahkan seorang lansia pun tertipu. Ayo semua, datang sini. Ada apa dengan ini, sobat? Nenekku memiliki hati yang baik. Tidak masalah jika meminjamnya. Dia ambil mangkuk rusak saat kembaliannya bisa digunakan sebagai jaminan utang. Nenekku tidak bisa membedakan ini. Dia pun tertipu olehnya. Segera datang dan beri pendapat Anda. Toko pemilik yang jahat ini, bahkan uang nenek saya pun ditipu. Apakah Anda punya hati nurani? Ah, jangan omong kosong. Mangkuk ini sebenarnya ada masalah. Ini keramik asli dinasti Song Utara. Jangan omong kalau kamu tidak paham. Katakanlah mangkuk ini benar-benar asli kan? Mari kita lihat dengan sama. Mari kita perhatikan dengan cermat. Mangkuk ini tampak sangat usang. Memang terlihat punya nuansa zaman. Lihat cap mangkuk baru. Benar sekali. Kap persegi di dasar mangkuk ini terlihat sangat cerah dan segar. Rasanya seperti baru saja ditempa. Mangkuk ini pasti dibuat minggu lalu. Cetakan minyaknya belum kering. Apa yang kalian pahami? Jika mangkuk ini ditempatkan dengan benar, tingkat pelapukan mangkuk ini rendah. Ini terlihat lebih baru secara alami. Baiklah, baiklah. Ya, Nya, semua kilang keramik Song Utara pakai tanah khusus. Ini berbeda dari mangkuk kita sekarang. Lihat mangkuk ini. Apakah bahan mangkuk ini berbeda? benar sekali. Kawan, kamu cukup paham ya? Kamu cukup paham ya? Bukankah itu penyiar pagi hari? Kepala ahli antik Qian Baidu. Rupanya kamu adalah ahli penilaian antik. Karena ini penilaian tengah malam. Tadi, dia menunjukkan banyak kerusakan. Mangkuk ini pasti palsu. Pasti palsu. Tidakkah malam itu untuk menipu orang hanya ingin membayar utang bos? Uang neneknya harus kembali. Polisi akan segera melapor. Polisi tangkap pedagang nakal ini. Jangan terus menipu orang. Kaholin. Maafkan saya. Tolong biarkan aku pergi. Aku pasti berubah nanti. Aku tidak akan menipu lagi. Maafmu nggak tulus sama sekali loh. Baiklah, berikan uang yang belum dibayar. Berikan uang nenekku padanya. Lalu berikan barang-barang di toko kamu. Kepada para pengunjung yang sedang menonton, setiap orang mendapat 1 buah pulang dan jadikan hiasan. Bagaimana? Baiklah, berikan ponselku.
Aku akan mentransfer uang untukmu. Alipay masuk 200.000 yuan. Mari semua masuk. Baiklah, baiklah. Bah. Kalian masing-masing ambil satu ya. Jangan bohong. Barang di tokomu semua palsu. Baiklah, baiklah, satu per orang. Ayo, ayo, cepat, cepat. Lelucon, aku jauh lebih tua dari leluhurmu. Berani bilang aku barang palsu? Tampaknya seluruh keluargamu adalah barang palsu. Tadi kamu yang sedang bicara. Benar, aku yang sedang bicara. Aku batu giok hijau raja loh. Harganya 30 juta. Ini satu-satunya barang asli di toko. Toko ini punya barang berharga. Sungguh langka. Pengusaha, aku merasa malu untuk mengambilnya. Barang di tokomu berharga. Batu ini cukup bagus, cukup bagus. Ambil dan taruh di sudut meja. Tawarkan harga yang Anda inginkan. Coba lihat dan berikan harga Anda. Mari kita menjadi teman. 100.000. Tapi tolong bantu saya buat faktur. Hei kau ini, 100.000 rupiah. Masih mau faktur juga? Sungguh aku takjub sama dirimu. Kau bisa langsung membawaku pergi kan? Kenapa harus memberi uang? Kalau ada uang itu jual beli. Kalau bos datang dan berkata, aku mencuri. Lalu apa yang akan dijelaskan? Hai, kau benar-benar penipu. Aduh, kata-katamu itu, aku tidak suka mendengarnya. Hati-hati aku bawa kamu kembali. Kau anak nakal yang menjijikan. Kalau kau ambil kakiku buat meja, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kalau kau takut, katakan hal-hal manis ya. Mungkin kalau aku senang, aku akan jadikanmu barang unggulan toko. Kau tidak boleh menipuku. Berikan. Hai. Lin Chen punya furnitur kayu cendana. Kamu bisa menilainya. Kamu datang ke rumah lelang Wanbao. Baiklah, baiklah. Lalu, Lin Chen ini, dia adalah kakek dari sahabat baikku. Furnitur kayu merah hari ini miliknya. Bapak tua itu, ini adalah Lin Chen, ahli kami. Aku baru dengar nama Tuan Lin. Tidak disangka dia masih begitu muda. Sungguh pria muda yang berprestasi. Bapak tua itu memuji dia. Furnitur ini ada di sini. Nanti akan dilelang. Coba lihat berapa nilainya, berapa? Kayu cendana apa itu? Aku punya furnitur kayu kinan. Nilainya lebih dari 4 juta. Orang-orang yang tidak paham barang ini. Kakek Kinan. Perabotanmu ini. Aku sangat menyukainya. Mungkin sudah diputuskan ya. Bagaimana kalau 10 juta? Tidak perlu terburu-buru. Aku tak tahu harganya. Coba aja aku tunjukkan dulu. Apakah ini yang kamu berikan? Harga seperti ini, kakek. Ini perabotan kayu merah biasa. Di pasaran banyak sekali. Kamu bisa langsung menanyakan harga. Hargaku untukmu lebih tinggi daripada harga pasar. Tidak perlu terburu-buru, Pak Liu. Aku melihat perabotan kayu cendana ini. Harganya jauh melebihi 10 juta. Itulah sebenarnya. Dari mana asalnya, anak kurus? Apa kau paham? Aku penjual perabotan kayu merah. Kakek. Aku tambah 1 juta lagi, 200 juta. Bagaimana kalau kau jual padaku? Ini sudah masuk ke lelang. Tentu saja yang tertinggi menang. Kalian dengar dia aja. Kalau gagal terjual, maka tunggu saja saatnya untuk menangis. Apakah kau yakin pada dini hari? Orang ini pasti curiga. Kalau dia benar-benar ingin dapat itu, katakan saja, tawaranmu langsung ditolak. Kenapa datang untuk urus harga? Tuan, tenanglah. Harga furnitur ini pasti tidak murah. Barang pertama dalam lelang kali ini. Sebuah set furnitur kayu mahoni. Berapa usia set furnitur ini? Kira-kira pada abad yang lalu, nilainya sangat besar. Harga awal 50.000. Saya menawar 70.000. 75.000 dan 100.000. 120.000. 150.000. 200.000. 200. 200.000 sekali. 200.000 dua kali. 250.000. Xiao Chen. Hubunganmu dengan Ranran. Jika kau menyukainya, cukup ambil 100.000. Saatnya dini hari. Aku akan membawamu melihat furnitur. Kenapa kamu masih menaikkan harga? Sudah dilihat dengan baik. Harga furnitur ini jauh lebih mahal. Kamu memperebutkannya kan? 300.000. Aku menawar 350.000. Kamu sengaja melakukan itu kan? Kamu adalah anak buah sang paman. Kamu sengaja menaikkan harga, kan Pak? Ternyata kamu adalah anak buahnya. Ini sudah terlalu berlebihan.
Ini jelas ada kecurangan. Kita yang mana-mana, aku sedang berkompetisi secara adil. Jika kamu merasa aku menaikkan harga, jangan lagi menaikkan harga di. Kalau begitu, furnitur kayu kianan ini akan menjadi milikku. Kales, Furnitur kayu kianan ini ternyata bukan furnitur kayu merah kan? furnitur kayu merah cuma 100.000. Liu ini tawar 30 juta. Sepertinya sudah tahu ini kayu agar wood. Habwa. Kau langsung mengatakan saja. Kau tahu berapa harga yang ditawarkan. Harganya akan terus naik lagi. Kamu mau tambah uang atau tidak? 38 juta. Aku menawarkan 40 juta. Lin Chen, ini kayu kinan. Ya, aku juga akan membelinya. Aku menawarkan 45 juta. Nyonya, furnitur kinan ini belum lengkap. Hanya meja dari kayu agar-agar. Harga 40 juta sudah cukup tinggi. Tambah lagi, rugi besar. 45 juta, 48 juta, 60 juta. Hari ini barang ini, aku sangat ingin mendapatkannya. Selamat Tuan Liu, dapat furnitur agar-agar. Silakan barang lelang kedua kami. Botol porselen biru. Terlalu berlebihan, bahkan memanggilku sebagai guci porselen. Aku keramik biru putih, Guanyan Xuande. Harganya lebih dari 5 juta yuan. Pemiliknya membeli guci porselen ini. Beli itu berapapun harganya. Tapi ini cuma guci porselen biasa. Tidak ada yang istimewa. Jika aku tidak salah melihat, ini keramik biru Xuande. Harganya setidaknya 5 juta yuan. Porselen biru dan putih Xuande. Kau yakin? Benar. Kalau begitu aku pasti akan mengambilnya. Guci ini juga terlihat biasa saja. Mungkinkah ini adalah kerajinan modern? Nah, aku tawarin 100.000. Penampilannya terlihat agak klasik. Bagaimana jika benar-benar demikian? Aku akan menawarkan 200.000 yuan. Aku akan menawarkan 700.000 yuan. Sudah gila, 700.000 yuan untuk sebuah guci porselen. Memang orang bodoh banyak duit. 700.000 untuk sekali pembelian. 700.000 untuk pembelian kedua. 700.000 untuk pembelian ketiga. Selesai transaksi. Tidak mungkin. Aku kira harganya mahal banget. Tak sangka dapatnya cuma 700.000. Pak, ini barang yang Anda beli. Mohon periksa lagi. Terima kasih. Lin Chen. Aku tidak menyadari ini keramik biru putih Xuande. Kenapa kamu baru pagi ini? Mobilku rusak parah, sayang sekali. Wah, benar-benar seperti itu. Porcelain Beerhood Xuande. Lin Chen, kamu benar-benar hebat. Ternyata kamu bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Trik penyamaran ini mirip lukisan Heng Dao. Porselen biru dari kilang kerajaan. Nilainya setidaknya 500.000. Ini bisa laku 10 juta di lelang. Kecil sekali ya, kamu benar-benar temukan orang hebat. Haha. Tentu saja. Aku sudah tahu dia hebat. Jadi ahli penilai barangku. Jaya Lin Chen. Apakah kamu punya pacar? Belum. Kualifikasiku belum cukup baik. Aku tidak percaya diri. Apa maksudmu? Aku beri kamu gaji 1 juta. Dan juga 20% saham perusahaan. Jual lukisanmu itu dapat 5 juta. Ini bisa laku 10 juta. Sekarang kekayaanmu 30 juta loh. Ini masih disebut kondisi kurang bagus. Nilai 30 juta itu kurang bagus dibanding Ran-Ran. Namun tidak apa-apa. Kamu ahli menilai barang antik. Nanti kamu pasti dapat banyak uang. Menurutku kamu dan Ran-Ran cocok banget. Bapak, apakah kamu menjodohkan kami? Ada apa? Ada apa? Meski bukan cucu perempuanku sendiri. Kamu harus menghargainya. Tahukah kamu, aku tahu. Bapak, Apa yang Anda katakan? Baiklah, silakan kalian berbicara dengan tenang. tidak usah mengganggu Bapak lagi. Kalian berdua silakan berbicara. Baiklah. Aku percaya ini. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Tentu saja aku akan menjualnya. Tentu saja dijual. Serahkan ke lelang Kian Baidu kita. Ini bisa tingkatkan nama lelang kita. Kau hanya akan menjualnya begitu saja. Kau menjualnya begitu saja. Aku ingin dia melakukan apa? Aku ingin uang. Untuk apa kamu ambil banyak uang? Tentu saja untuk segera mendapatkan. Sudah kubilang. Maka kamu harus berusaha lebih keras. Setidaknya aku harus memiliki cukup harta. Sebanyak 1 miliar ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera menghasilkannya. Jika kamu ingin pantas bersamaku, jadi hartamu setidaknya 2 miliar ya. Kamu pasti lebih baik dariku kan? Kalau tidak, menikah denganmu tidak aman. Maksudmu, kamu bersedia menikah denganku? Lebih baik menikahimu. Lebih baik kan? Namun, hati-hati. Orang itu, aku tidak akan mudah membiarkanmu pergi. Tenanglah, semua sudah aman. Aku tak akan biarkan siapa ambilmu. Ya, besok.
Jia Sheng. Mereka akan bertanding langsung di rumah lelang perusahaan kami. Lihat koleksi siapa yang lebih keren. Aku bisa manfaatkan kesempatan ini. Mari kita promosikan bersama. Baiklah. Yang ada di meja ini. Ini semua koleksi teko kami. Undang Tuan Liu hari ini. Kami menyambut kedatangan Anda. Mari kita nikmati dan mengevaluasi bersama peralatan teh kami. Sambil menunggu, mari kita bahas tentang ilmu teh. Anak-anak kita di sini. Mari kita buka mata bersama. Baiklah, aku mulai. Ayo kita adu teko hari ini. Ini saatnya pertarungan koleksi antara lelang Jia Sheng dan lelang Qiandu kami. Mari kita lihat ini. Ini porselen biru putih zaman Zhengde. Meski bukan untuk keluarga kerajaan, namun juga digunakan oleh keluarga-keluarga besar, set peralatan teh ini bernilai ribuan yuan. Lelang Qian Baidu kalian ambil. Tidakkah kalian merasa malu dan terhina? Apakah kamu malu? Peralatan ini terbuat dari bahan zaman Qianlong. Ini bahan zaman Qianlong. Karang merah langka. Benar-benar begitu. Lembaga lelang Qianbai memang adalah sebuah lembaga lelang kecil. Ini hanya lelang kecil. Ingin lihat hal bagus, barang-barang bagus? Ada banyak sekali. Sungguh menyebalkan. Jia Sheng lelang sangat keterlaluan. Ah, menyebalkan. Lelang Jiasang sangat tidak tahu malu. Pagi-pagi, ayo kita berhenti menayangkan. Nana, ada teh lebih bagus? Semua peralatan teh sudah ada. Sampai di sini. Nggak ada yang bisa nyamai mereka. Set peralatan teh karang merah itu. Siapa bilang aku tak bisa? Ini teko unggulan buatan Gu Jingzhou. Aku yang kedua terbaik. Tak ada yang nomor satu. Apa yang kamu katakan? Ran, ambil teapot ini. Ayo, Kalian tidak memuji diriku kan? Teh karang merah yang kubuat ini benar-benar langka di dunia. Benda langka yang tak tertandingi. Posisinya di dunia peralatan teh sungguh layak menjadi yang kedua. hanya yang kedua. Bukan yang pertama. Ada apa yang bisa dikatakan? Yang pertama memang luar biasa. Itu buatan tangan master keramik terkenal Gu Jingzhou. Di atas ada kaligrafi. Lukisan cetak itu sangat berharga. Ternyata semua orang sudah tahu. Semua orang sudah mengenal Gu Jingzhou. Sepertinya kita benar-benar akan kalah. Sayang sekali, teko itu masih hilang. Sungguh sebuah kehilangan yang besar. Namun, dalam hidup ini, jika seseorang bisa membuatku menyaksikan sendiri, teko teh itu, saya bahkan anggap dia leluhur saya. Maksudmu ini? Ini bukan milik Gu Jingzhou. Kau pikir aku bodoh? Bentuknya. Kualitasnya. Tanda tangan di atasnya. Apakah itu? Inilah Gu Jingzhou. Set teko batu ungu itu. Ini. Ini buatan Gu Jingzhou? Pasti akan kujaga. Sebagai harta berharga dunia, kamu juga kena debu. Sudah lama aku katakan, kekuatan saya sangatlah besar. Ini teko tanah liat ungu ya. Di sini hanya debu yang ada. Sahabat Lin, kita jangan bohong berlebihan. Jiang Zhongshan tawar 6 juta. Kolektor Zotang. Saya sewa teko keramik 5 hari. Tawaran pertama adalah 5 juta. Apakah Anda bersedia? Kolektor miliarder Zotang bersedia. Bersewa 500.000 untuk 5 hari. Maaf. Ini adalah barang dari rumah lelang. Saya hanyalah seorang lelangir kecil. Tidak bisa menjadi pihak utama. Mau ngomong apa saja, teko ungu ini dijual 20 juta. Itu belum termasuk lelang rumah. Harga bisa melonjak beberapa kali lipat. Pengusaha Liu, sekarang kamu akui, ini asli ya? Enggak. Aku takjub dan mengakui kelebihanku. Waktu siaran langsung kita sudah tiba. Sampai besok jam yang sama. Lin Chen. Bagaimana kamu tahu ini teko Gu Jingzhou? Aku kira kamu sudah tahu. Kalau saja aku tahu, bukan simpan di gudang kita. Lin Chen. Kamu hasilkan puluhan juta untuk perusahaan. Dengan pola seperti ini, aku akan cepat kumpulkan 200 juta. Aku pikir gaun pengantin seperti apa? Apakah gaya Tiongkok atau gaya Barat? Pagi-pagi sekali. Kemampuanmu matematika kurang ya.
Uang yang kamu hasilkan di perusahaan 20% untukmu atau 80% untukku. Bagaimana mungkin kamu bisa mengejar aku? Kamu memainkan permainan ini padaku kan? Saya tidak punya itu. Standarku cari pasangan selalu lebih tinggi. Saya menghasilkan lebih banyak uang. Kamu cuma harus lebih kaya dariku. Baiklah, tunggu dulu. Saya akan segera melampaui Anda. Ya Lin Chen, siaran hari ini bikin perusahaan terkenal. Orang datang lelang lebih banyak. Aku akan untungkan perusahaan. Anda harus berusaha lebih keras lagi. wanita licik. Tunggu dulu. Saya akan membuka bisnis kecil sendiri. Wah, pergi. Pipi gila. Menghina sekali. Pakaian saya ini rusak karena Anda. Apakah Anda mampu membiayainya? Anda. Ini adalah barang berharga. Barang berharga. Hanya ada 10.000 buah. Dan kamu membelinya. Maka keuntungannya bisa berlipat ganda. Uang. Pergi saja. Aduh, Apa yang sedang kamu lakukan? Kayu rusak ini. Kamu bahkan mau mengeluarkan 10.000 yuan. Aduh. Tuan Shue bahkan terluka ditendang. Apalagi kalau itu seorang lansia. Kamu sudah melampaui batas. Semua orang lihat. Dia yang menggangguku. Kau suruh beli 10.000 yuan. Kayu rusak itu. Uangku didapat dari angin kencang. Ya seperti itulah saudara, Lin. Jangan sembarangan mengambil tindakan. Begini si perempuan gila. Sering halangi orang beli barang gila-gilaan sama seperti orang lainnya. Menyerang siapa saja yang ia temui. Beberapa waktu lalu, dia juga pernah menghentikanku sekali. Tongkat rusak itu langsung mengatakan, 8.000 sebuah tongkat pembakar api yang hancur. Kenapa tidak langsung merampasnya? Kau percaya tongkat pembakar api ini? Jangan terlalu banyak bicara. Aku barang antik asli loh. Tongkat pembakar api itu berbicara, ini adalah sebuah barang berharga. Xiao Linzi, aku ingin bilang padamu, benda ini sangat luar biasa. Dulu, ketika Lao Jun menumbuhkan obat suci, itu adalah obat ajaib yang dibakar. Semua bagus. Semua, bahkan Sun Wukong bilang enak. Dan tongkat pembakar api Lao Jun itu, orang-orang itu adalah dewa. Cuma hembusan mereka bisa nyalakan api. Kau bahkan tidak perlu lagi. Ini adalah tongkat pemotong kayu. Perempuan ini sudah gila, tidak bisa diobati lagi. Dia di panti jompo dekat katanya. Kita harus mengirimnya kembali. Jangan pedulikan yang dipakai Taishan Lao Jun. Aku beli tongkat api ini. Nona, ini 10.000 yuan. Kamu cukup beri sedikit saja. Ini. Xiao Linzi, kamu memang matanya paling tajam. Aku punya banyak sekali barang seperti ini. Besok kita pergi ke langit. Aku akan membawakan beberapa lagi untukmu. Sudah punya uang, sudah punya uang. Aku bisa beli daging sekarang, beli daging untuk dimakan. Kakak Lin, kau begitu kaya. Ayo mampir ke tokoku ya. Ini kendi kaisar surga. Aku tidak mau lebih banyak, 10.000 yuan saja sudah cukup. Tuan Lin, Anda lelangis kepala Qian Bai, ya? Melakukan hal seperti ini, Anda mempermalukan perusahaan Qian Bai. Siapa bilang saya akan mempermalukan perusahaan? Saya beritahu Anda. Ini benar-benar sebuah kesalahan besar. Lin Chen, Anda tidak akan percaya lagi. Kata-kata dari nenek gila itu kira benar-benar dapat harta berharga ya. Kakak muda ini, apakah Anda mau menjual kayu ini? Saya menawarkan 80.000 yuan untuk membelinya. 80.000 yuan? Anda bercanda kan? Kayu yang rusak saja. Oh, saya paham sekarang. Dia adalah kaki tangan Lin Shen. Mengambil uang dari orang-orang di sini. Hati-hati. Jangan sampai terjebak. Kau bilang aku menipu uang. Aku, ya Tuhan. Ini benar-benar ketua dewan grup Fan Xue. Wah, luar biasa. Grup Fan benar-benar hebat. Hotel mewah di Shanghai. Dan juga restoran. Semuanya adalah aset dari grup Fan. Orang ini tidak mungkin seorang pengurus. Aku sedang terburu-buru. Kayu ini, kau mau menjualnya? Tuan Fan, apa istimewa tongkat api ini? Kamu mau beli dengan harga segitu? Ini bukan tongkat pemukul api biasa. Ini salah satu kaki gudeng. Hanya satu kaki dari gudeng. Harganya nggak sampai 80.000 loh. Kalau kaki gudeng dari kayu pir. Aku tidak salah dengar kan? Benda jelek ini kayu Honghua. Dan bukan sekadar kayu Honghua biasa. Sangat berbudi luhur. Buah pir minyak yang sangat berminyak. Coba cium saja, tidak percaya? Rasanya memang seperti ini. Cepat sekali.
Nona Van. Kamu belum pernah mencobanya. Kamu juga belum melihatnya dengan teliti. Bisa bedakan ini kayu wali? Kamu benar-benar jeli dalam mengenali sesuatu. Jarang sekali ditemukan di dunia ini. Bukan karena aku yang menyadarinya. Aku butuh satu lagi. Lin Chen punya rumah Nona Van. Maka aku pun bisa mengenalinya. Lalu bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ini sangat sederhana. Dengan sekali pandang, aku sudah tahu. Kalian pikir aku bodoh. Ya, beli kayu jelek seharga 10.000. Benar-benar hebat. Memang benar, benar sekali. Tidak heran. Setiap kali aku menonton siaran langsungmu, aku pikir kau hanya cari perhatian. Wah, kamu memang punya kemampuan. Aku sangat mengagumimu. Mengagumi. Kamu memang pantas diagumi. Kesempatan yang ada di hadapanku ini, kamu malah membiarkannya terbuang sia-sia. Jangan bikin aku malu ya. Kamu Jangan pergi. Kamu belum jual padaku. tidak jual. Kamu bahkan sudah memakainya. Kau anak nakal. Kamu tahu betul. Aku butuh ini, kamu nggak jual. Kamu, Lin Chen, kan tunggu saja. Aku baru tanya ke panti jompo. Budak tua itu bernama Zhao Xuefang. Orang tuaku dibunuh saat kecil. Setelah dewasa dan menikah, anaknya tenggelam dan meninggal. Dia tergila-gila karena keterkejutan. Pria itu menganggapnya sebagai beban, mengirimnya ke panti jompo. Setiap bulan hanya diberi 200 yuan. Panti jompo sama sekali tidak menyukainya. Bahkan makanannya pun diabaikan. Dia dibiarkan hidup sendiri. Ini alasannya. Xiao Linzi, 2 hari lagi aku akan membawakan tongkat besi Sun Wukong untukmu. Itu lebih berharga. Baiklah. Aku sedang menunggu. Halo, aku adalah direktur di sini. Namaku Zhao Zuo. Aku bawa direktur Zhao ke sini. Kenapa kau membiarkannya kembali? Apa aku yang memintamu untuk mengirimnya? Kau terlalu ikut campur ya. Biar dia sendiri saja ya. Dia bukanlah wanita gila. Anak muda namanya Zhao Xuefang. Dia adalah pasien di sini. Kalian harus merawatnya dengan baik. Kau siapa baginya? Jangan ikut campur di sini. Dia tua bayar di sini. Kalian harus jaga dia dengan baik. 200 yuan sebulan itu bukan uangnya tidak banyak. Tapi dia hidup di sini bertahun-tahun. 1 bulan 200 yuan. Jumlahnya sekitar 30.000 yuan kan? Tapi kalian bertanggung jawab. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kalian belum melaksanakan tanggung jawab. Kembalikan uang ke Bibi Zhao. Setidaknya dia masih bisa membeli makanan. Kembalikan uangnya. Kau datang mencari masalah. Aduan datang, usir dia keluar. Kau anak muda. Pergilah. Kenapa logikamu nggak masuk akal ya? Bicaralah dengan logika. Logika apa yang akan kau bicarakan? Orang-orang di sini banyak. Orang-orang baik banyak. Aku lebih banyak daripada kalian. Halo semuanya, aku Lin Chen. Hari ini kita bahas bukan antik. Mari kita bicara secara langsung. Mengapa orang tua lusuh? Mereka tidak cukup makan. Mereka sering kabur dari panti jompo. Ada rahasia di balik ini? Apa rahasia di balik ini? Ini penyimpangan sifat manusia. Atau karena moralitas yang hancur? Siapakah dalang di balik semua itu? Wah, dia lagi siaran langsung. Kalau kejadian ini terungkap, dipecat saja sudah ringan banget. Bahkan bisa saja terjerat dalam penjara. Ayo. Aku punya 1 juta pengikut. Lihat. Ini Zhao Zuo. Kepala kehidupan panti jompo Hongsing. Kepala Zhao. Mari beri salam kepada semua orang. 1 juta pengikut, jangan ganggu dia. Komisar Zhao siaran langsung pertama kali. Agak gugup. Aku akan bicara dulu sama dia. Kepala Zhao, Lesak. Bukankah Anda ingin mulai bertindak? Ayo, coba lakukan 1 kali. Bisakah aku hancurkanmu? Kamu akan masuk penjara nanti. Saudara muda, katakanlah dengan baik-baik. Kita orang beradab ya. Kita orang beradab harus berbicara dengan logika. Benar, kamu pakai tongkat untuk berbicara. Cepatlah pergi. Kamu nggak punya akal sehat. Saudara muda, bukan kami tidak peduli Zhao Xuefeng, tapi kami benar-benar tidak mampu merawatnya. Kami panti jompo, bukan rumah jiwa. Seorang lansia biasa seperti ini, 1 pengasuh sudah cukup untuk merawatnya. Namun, 3 pengasuhnya itu tidak cukup. Bagi panti jompo kami ini juga beban yang sangat besar. Bulannya 200.000. Kita memerlukan 3 perawat untuk mengurusnya. Memang tidak mudah. Baiklah, saya tidak akan merepotkanmu. Aku kirim uang tiap bulan. Namun, kalian harus memastikan dia memiliki orang yang merawatnya, makan dan minum dengan baik. Apakah kita bisa melakukannya? 1 bulan 10.000 yuan. Saudara muda, tenang saja. Dengan 10.000 yuan ini, aku akan rawat dia nyaman. Aku akan pakai namamu nanti. Ya, saya tinggalkan dia di sini. Kalau nanti terjadi sesuatu padanya, uangmu sendiri. Aku nggak jahat sama kamu, tapi 1 juta penggemarku akan menyakitimu. Saya tidak bisa menjamin hal itu. Tidak berani. Tentu saja tidak berani. Nanti saya jadikan Phoenix ini, dia. Aku anggap Kak Zhao kakak kandung.
Kalau aku berbohong, ya Tuhan, aku kena petir. Kak Zhao, maka kamu tinggal di sini dulu. Jangan menderita lagi. Ku beritahu, aku akan membalas dendam untukmu. Xiao Lenzi. Tongkat emas. Sun Wukong. Apakah kamu masih mau? Masih mau? Aku ingin memperlakukan Kak Zhao. Guling emas beratnya 108.000 jin. Makanlah untukku. Benar? Baiklah, aku akan pergi dulu. Tongkat emas apa? Mungkinkah anak itu juga gila? Ah, begitulah caranya. Sudah lama tidak bertemu. Benar sekali. Pak, kenapa bawa aku ke sini? Ini adalah pesta pertunangan saya. Bagaimana pendapat Anda? Cantik sekali bukan? Pesta pertunanganmu. Kau membawaku ke sini. Bagaimana? Kau marah? Kau tidak ingin aku menikah, bukankah begitu? Kamu bilang tidak suka dia, Jadi hari ini aku datang membatalkan pertunangan. membatalkan pernikahan di pesta pertunangan. Takut dipukuli, Aku punya dirimu kan? kau ingin aku yang datang. Untuk melindungimu, atau justru aku yang harus dipukuli? Jadi, kau bisa ganti aku dipukul. Kau juga tahu, kalau aku tidak membatalkan pernikahan, kita tak akan pernah bersama. Tenanglah, Curan. Aku akan selalu melindungimu. Bagus sekali. Sungguh pantas menjadi pria yang kucintai. Nanti kau jaga dia dengan baik ya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku ingin melindungi Curan, tapi aku mungkin tak mampu. Keributan di situasi ini, keluarga Wang pasti akan marah besar. Kamu belum mampu berani tampil. Ah, aku tak mengerti pikiranmu. Kamu tidak punya kekuatan itu. Kamu masih berani mengambil tindakan. Aku tak mengerti pikiranmu. Jangan lihat lagi. Aku garis naga di bawah kakimu. Naga itu, bisakah kamu membantuku? Baiklah, aku akan memberikanmu satu aliran naga, sehingga kamu bisa memanfaatkan kekuatan tanah. Tak ada yang menandingimu. Terima kasih, Nagaman. Saudara. Hari ini pesta pertunanganku sama Curan. Aku jatuh cinta pada Curan. Hari ini, aku secara resmi mengumumkan. Aku secara resmi mengumumkan pesta pertunangan dengan keluarga Wang dibatalkan sekarang. Aku tak akan menikah. Ada apa? Ada apa? Aku tidak tahu. Curan, jangan bercanda lagi. Curan, jangan bercanda lagi. Aku tidak bercanda. Wang Teng, aku sangat serius sekarang. Aku juga ingin menasihatimu. Lebih baik lupakan itu sekarang. Aku tidak akan menikahimu. Ya Tuhan. Ah, apa maksudmu? Orang tuamu sudah setuju kan? Perkawinan kami sudah disetujui bukan? Orang tuaku adalah orang tuaku. Aku diriku, mereka setuju. Saya tidak setuju. Jadi, Tuan Muda Wang, perkawinan kami pun dibatalkan. Ada apa? Ada apa? Saya tidak tahu. Nona Chu melakukan ini. Bukankah itu menjelekkan nama keluarga Wang? Tuan Muda Wang bisa bertahan? Lihatlah wajah Tuan Muda Wang. Apakah dia masih mampu bertahan? Tolong hentikan dia. Nona Chu, ini adalah urusan. Saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan lagi. Muka keluarga Wang saya tidak semurah itu. Tangkap dia. Siapa yang berani menghadapinya? Tenang, Jie. Saya di sini. Siapa anak itu? Tidak ada hubungan dengan... Kakak, aku tahu siapa dia. Dia karyawan istrinya tengah malam. Cuhan, kau mengajukan perceraian denganku? Hanya demi seorang pekerja buruh. Ini, Melihat penampilan keren dan rapi, kira itu anak kaya mana? ternyata dia hanyalah seorang pekerja buruh. Ah, Seorang karyawan berani mengincar bosnya. Ini bukan anjing laut menginginkan angsa. aduh. Kau nakal. Kenali dirimu sendiri. Dengan status curan seperti ini, bukan sesuatu yang bisa kau pikirkan. Kau nakal. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah pewaris grup Wang. Kau mencari perempuan dariku. Apakah kau pantas, pemuda Wang? Aku tidak peduli siapa dirimu. Tapi curan tidak menyukaimu. Hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa memaksanya. Termasuk kamu. Kamu itu siapa? Begitu menghina di tanah keluarga raja kami. Aku mengerti. Kamu kan hanya ingin uang, kan? Jangan berpura-pura lagi. Terus berpura-pura. Sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak menarik lagi. Ini adalah 1 juta. Ambil uangnya. Pergi saja. 1 juta saja sudah cukup. Ternyata masih bersaing dengan Pangeran Wang. Mungkin dia datang untuk uang.
Chuhan, apa kamu melihatnya? Dia mendekatimu hanya demi uang? Orang seperti ini? Aku bahkan merobek uang ini. Orang ini tidak peduli uang. 100 juta saja, mau bohongiku. Kau sungguh mengira aku ini pengemis? Baiklah, baiklah. Lakukan dengan terbuka dan jujur. Katakan saja, berapa banyak yang kau inginkan? Ya, setidaknya ratusan miliar deh. Kau sekarang berikan uangmu. Aku akan pergi sekarang. Kau itu benar-benar mencari masalah kan? Wang Xiao, kau orang penting. Kenapa masih ingat Curan? Dengarkan nasihatku. Hentikan rasa cinta ini secepatnya. Chu Chen tidak menyukaimu. Ah, kapan lagi seorang pekerja malas akan mengajarkanku? Kenapa kalian hanya diam saja? Bunuh dia untukku. Lin Chen, hati-hati. Tidak apa-apa. Aduh, Ada apa? Ada apa? Orang ini benar-benar hebat. ini. Aku punya kekuatan bumi. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan yang sangat dahsyat. Dari mana asalmu? Tidak perlu kau tahu tentang itu. Aku bilang Curan tidak mau melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksanya. Kenapa masih berdiri? Cepat pergi. Baiklah. Seorang pekerja biasa, tapi begitu hebat. Begitu banyak pengawalnya bukanlah sembarangan musuhnya. Tak heran Miss Chu suka dia. Dia memang punya kemampuan sejati. Chuhan. Penghentian pernikahan itu bukan urusanmu. Ini belum berakhir. Wah, bukankah itu Lin Tianguo? Lama tak bertemu. Kamu di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Xiao, kok kamu di sini? Bagaimana? Sangat mengejutkan. Ini Dewi tak pegang tanganmu. Kini, berbagai pose sudah terlalu banyak. Aku sudah bosan dengan itu semua. Selesai. Ayo pergi. Kau ini. Kau benar-benar marah ya? Kau hanya seorang yang miskin. Dia tak layak datang. Lagi pula, apakah kau punya uang? Tuan Li. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Lin. Ada apa ini? Dua orang yang suka mengganggu. Aku sedang makan. Maaf, aku akan mengantar mereka pergi. Kalian berdua telah mengganggu tamu istimewaku. Restoran kami tidak menyambut kedatangan kalian. Pergi. Siapa kamu? Kamu berani menyuruh kami pergi. Panggil manajermu sekarang. Seorang karyawan berani kasar pada pelanggan. Kamu tahu pelanggan itu Tuhan kan? Nona ini, ada apa denganmu? Kami pelanggan tetap restoranmu. Dia bajingan, suruh kita pergi. Cepatlah suruh dia pergi. Kalau tidak, kamu... Maka cepatlah pergi. Apa? Kamu bahkan berani menyuruh kami pergi? Kami memang pelanggan. Ini Tuan Fan pemilik hotel kita. Kamu ketua grup Fan ya? Aku tidak ingin mengurusmu. Cepatlah pergi. Baiklah. Ayo. Tuan Lin. Tadi aku benar-benar membantu. Kamu sedang sibuk sekali. Tidakkah kamu bisa mengucapkan terima kasih? Ya, terima kasih. Katakan saja, ada apa denganmu? Tentu saja aku ingin membelimu. Lalu, bagaimana dengan gendang itu? Aku tinggal satu lagi sekarang. Maka, tolong jual padaku. Baiklah. 200.000, 200. Itu hanya bangku antik Huang Huali. Aku kasihmu 800.000, sudah cukup. Kau masih berani minta 200.000? Nona Fan, kita sama-sama pedagang. Sayang, yang paling penting bukan nilainya, tapi kebutuhan akan barang tersebut. Kau sudah punya 3 buah. Sekarang, kau masih tertinggal dariku. Ini batang terakhir matang. Berapa harga batang ini? Tergantung seberapa besar kebutuhanmu. Tidak disangka, Tuan Lin masih muda. Benar-benar. Orang suka main hati orang. Tadi aku bantu Wang Dong. Aku membuatmu terlihat keren. Kau bisa memberiku potongan harga kan? Pertama-tama, aku tidak meminta bantuanmu. Aku ingin Curan membantuku tampil keren. Ini cukup menarik. Aku dengar Noni Curan mengamuk kemarin. Dia kabur dengan salah satu karyawannya. Karyawan itu, bukankah itu kamu? Jadi kamu mau 2 juta? Terlalu mahal. Bisakah kamu memberikan potongan harga? Kakak juga masih lajang loh. 2,5 juta? 2,5 juta? Halo. Aku mau. Cukup 2 juta saja. Aku akan memberimu diskon 500.000. Namun kamu harus membantuku dengan sesuatu. Kamu jual barang 800.000 itu. Aku ingin menjualnya seharga 2 juta. Kamu masih berani bicara soal diskon? Aku punya 500.000. Apa yang kamu butuhkan? Aku mau jual batu giokku. Bisakah Nona Fan membantu saya? Bantu aku menjual batu giok ini. Tidak mungkin. Pacarmu itu adalah pemilik rumah lelang. Kamu bertanya tentang hal seperti ini. Dia jauh lebih pintar daripada aku. Aku tak mau dia tahu.
Kamu dan Julian, apa hubunganmu? Kenapa kamu melakukan tambahan? Kamu sudah menghubungi orang itu, aku akan memberitahumu. Kamu benar-benar sulit didekati. Hai, apakah kamu bos Wu? Aku punya seorang pelanggan di sini. Aku punya giok bekas di tangan. Kamu tertarik batu giok, kan? Silakan datang dan lihat ini Baik, di mana kalian berada, aku akan segera menemui kalian. di restoran Fancy. Baik, aku segera datang. Hmm. Nona Van punya jaringan yang luas. Kamu cepat dapat pembeli untukku. Sekarang kau bisa memberitahuku dan apa hubunganmu dengan Miss Churan? Kenapa kamu kasih perlakuan khusus? Apa maksudmu? Uang dari penjualan bangku kuno Huang Huali belum kuberikan padamu. Kau benar-benar menyebalkan. Dana telah masuk ke rekening 250.000 yuan. Kenapa hanya 250.000? Karena kau yang mengeluarkan 250.000 itu. Cuti. Menghabiskan 50.000 lebih lagi. Hanya demi menghina aku sekali saja. Miss Pan benar-benar penuh semangat. Ayo, transfer lebih banyak ya. Aku biarkan kamu mengomel sebentar. Aku sadar kau menyebalkan juga, tapi juga tidak tahu malu. Terima kasih. Aku bukan sedang memujimu. Hai, Pak Van. Wah, Pak Van. Kita sudah bisa mengejar Anda. Di mana batu giokmu? Ya. Pak Wu. Namaku Lin Chen. Ini batu giok yang aku jual. Mari aku lihat. Wah, ini adalah batu giok bekas. Batu giok yang sangat langka. Karena Pak Wu paham batu giok, maka mari kita tentukan harga. Bagaimana kalau 5 juta? 5 juta. Aku ingin membeli batu giok Tiongkok. Aku hanya ingin mencari keuntungan. Kawan, jangan jual padanya. Saya menawarkan 6 juta. Pak ini, apakah Anda mengerti aturan? Aku belum selesai transaksi sama temanku. Anda tidak boleh ikut campur. Sudah masuk abad apa ini? Masih ada aturan yang mahal mendapat yang lebih banyak. Paham? Di sini ada 5 juta. Sisa 1 juta, sisa 1 juta. Saya akan membuat surat hutang dulu. Ini juga bisa surat hutang loh. Aku cuma kurang uang. Kenapa Anda masih merasa harga rendah? Anda bisa menaikkan harga. Saya menawarkan 10 juta dulu. Saya yang menawarkan 15 juta. Baiklah, aku nggak mau berdebat sama kamu. Bolehkah aku beli yumu ini? Maaf ya, Tuan Wu, utamakan urutan kedatangan. Aku tidak jual batu giok ini. Hei anak, pahami baik-baik ya, aku menawarkan 15 juta, dia menawarkan 10 juta. Ternyata ada selisih 5 juta. Bagaimana kamu menentang uang? Nah, aku tambah 5 juta lagi, jumlahnya menjadi 20 juta. Bagaimana menurutmu? Ini bukan tentang banyaknya uang. Aku tak boleh langgar aturan ini. Bos Wu, kau cukup memberikan 9 juta. Sisa 1 juta itu Nona Van, ini biaya perkenalan. Teman kecil Lin yang terima kasih adalah, dan terima kasih. Gak usah banyak omong lagi. Ini kartu nama saya. Jika ada kesulitan, katakan saja. Aku pergi dulu. Tunggu. Ini adalah batu giok bekas. Hari ini, saya benar-benar harus melakukannya. Kamu mau paksa beli jual ya? Aku akan memaksa beli hari ini. Sejujurnya kau. Keluarga Ye mencari giok kuno. Yukir benda buat putri minta aman. Jet hari ini tidak tinggal kalian semua tidak boleh pergi. Apakah keluarga Ye itu sangat kuat? Keluarga Ye keluarga besar di Shanghai. Aku nggak berharga di depan mereka. Kamu tahu soal keluarga Ye kan? Ketahuilah akibatnya. Ini. Sejujurnya kau. Ada masalah di keluarga Ye. Putri kecil mereka hampir meninggal. Minta cari giok. Maukah kalian menolak? Teman Lin, terima kasih atas niat baikmu. Keluarga Ye sangat berpengaruh. Aku tidak bisa menantang mereka. Kamu juga tidak bisa menantangku. Coba saja jual padanya. Kalau begitu, batu giok ini, hari ini aku tidak akan menjualnya. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Tidak pergi lagi, anak muda. Berikan barang itu padaku. Linda, kau kacau hari ini. Yang kau inginkan malam ini. Kau berani menolak, ini jalan keluarnya. Ini milik saya. Di tangan saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kau akan menyesal karena melakukan ini. Maaf, Bapak Lin. Aku yang membuatmu tersesat. Seharusnya aku tidak berselisih dengannya. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Aku tidak ingin menjualnya padanya. Kedua-duanya. Aku akan pamit dulu. Baik, aku cari orang lain. Coba lihat apakah aku bisa membantu. Baiklah.
Tuan Lin, kumohon beri nasihat padaku. Berikanlah kepada saya Giok Donggu. Aku sudah menghubungi keluarga Ye untukmu. Ini bisa memperkecil masalah. Masalah kecil pun bisa diatasi. Jika kau dapatkan restu keluarga Ye, mungkin bisa sukses cepat. Lupakan saja, Giok itu memiliki roh. Keluarga Ye sangat keras. Giok ini tidak pantas untuk mereka. Kakak sangat menyukaimu. Kami juga sangat menghargaimu. Maka dari itu kami memberitahumu. Kata-kata yang sungguh tulus ini, keluarga Ye tak bisa kau sakiti. Keluarga Ye tidak bisa kamu sakiti. Terima kasih, Nona Van. Aku sangat menghargainya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ah, Tuan Wang, kamu juga datang. Ada banyak barang bagus hari ini. Ayo, 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 ayo. Ah, pagi yang dingin. Kenapa kamu di sini? Hai Curan, kamu juga ada di sini? Ini adalah lelang batu Giok. Aku diundang untuk ikut serta. Aku juga datang lihat-lihat. Aku sedang bersiap meneleponmu karena kamu sudah datang. Mari kita lihat bersama. Orang-orang Qian Baidu juga datang. Aku akan jaga mereka. Tuan Qian adalah master dunia kita. Mohon panjang pandangan Anda. Lelang itu, semua tergantung pada Anda. Tenanglah, Tuan Liu. Aku belum pernah kalah sekalipun. Selamat datang di lelang batu mulia. Barang pertama yang akan dilelang dimulai. Batu asli nomor 1. Harga dasar 30 juta. Jangan kurang 100 ribu. Sekarang mulai lelang. Batu asli pertama adalah yang utama. Saya menawarkan 31 juta. Saya menawarkan 35 juta. Saya menawarkan 40 juta. Saya menawarkan 50 juta. Kita baru beberapa putaran saja. Harganya sudah naik jadi 500 juta. Batu ini belum dipotong sama sekali. Kalau ada sesuatu di dalamnya, ini tidak akan merugi. Saya menawarkan 55 juta. 56 juta. 57 juta di... Uang selalu mengeluarkan uang dengan baik. Batu asli ini bahan bagus. Lin Chen, kamu paham batu asli? Batu ini pasti bagus. Kita harus mengambilnya. Saya menawarkan 60 juta. 61 juta. Dis. 61 juta. Dis. Qian Lao. Aku tidak menyinggungmu belakangan ini. Mengapa Qian Baidu menyerang saya? Menyerang. Kamu itu gadis kecilangan. Kamu terlalu sombong ya. Apa kualifikasimu untuk membuat saya menyerangmu? Lelang ini siapa tercepat dapat barangnya? Bagaimana mungkin? Aku yakin batu ini bagus. Saya merasa kondisi batunya cukup baik. Saya ingin berkompetisi. Ada kesalahan apa yang saya lakukan? Tidak ada kesalahan. Karena tidak ada kesalahan. Keempat. Hei, jangan menggigit orang sembarangan. Baiklah, jika kita harus bersaing, maka saya akan bersaing sampai akhir. Jangan lagi menawar harga. Batu ini tidak bernilai dengan begitu banyak uang karena taman. Tapi kamu tadi bukan bilang begitu. Mungkin dapat bahan bagus. Aku dengar dari batu mentah itu. Dia punya jade seukuran beras. Tidak berharga, aku salah mengira, ya. Ah, ini juga bisa diterima. Ada apa? Ada apa? Kenapa Pak Chu tidak naik harga? Tadi kamu pede banget ya. Xia Qiancheng. Apa urusanmu dengan itu? Tentu saja tidak ada masalah. Kamu baru saja menghina Qian Lao. Aku sudah tidak tahan lagi. Pak Chu yang gagah dan berwibawa. Kamu bahkan tak bisa putuskan ini. Kamu harus dengar karyawan itu. Sungguh menarik. Bukan mematuhi. Batu mentah murah-murah menghabiskan jutaan yuan untuk membelinya. Siapa yang bodoh akan lakukan itu? Kami di Qianbai tidak akan melakukannya hal seperti ini. Sungguh lucu sekali. Harga kurang dari 10.000 yuan. Kamu bilang barang Pak Qian tak bernilai. Kau kecil. Hati-hati, masalah bisa muncul dari ucapan. Lin Chen, berhati-hatilah dalam berbicara. Kau kecil. Sekarang, mintalah maaf kepada Pak Qian. Kenapa? Kau kecil. Sekarang, mintalah maaf kepada Pak Qian. Kenapa kalian semua harus menahan diri? Keharmonisan membawa keberuntungan. Karena tidak ada yang membuat penawaran. Batu yin yang milik Tuan Qian. Sekarang kita lelang batu nomor 2. Ah, ini. Batu asli ini. Luar biasa. Kulit batu ini adalah bunga pinus ini. Tas buta ini bahan bagus. Menurutku, batu ini lebih bagus dari sebelumnya. Mungkin akan menghasilkan jenis batu kaca. Aku sudah memesan batu asli. Harga awalnya bukan 5 juta, saya menawarkan 10 juta. Tidak usah memaksakan diri untuk menang. Batu asli ini, saya pasti akan mengambilnya. Batu ini tidak bisa saya terima. Mengapa? Ini cuma ada giok kecil, sisanya hanyalah batu-batu sampah. Dengarlah kata-kata saya, Lin Chen. Kamu bukan pemula di bidang ini.
Kenapa Anda begitu yakin? Jangan banyak tanya, dengar aku. Kapan kali terakhir Anda menipu saya? Kata-kata Anda sungguh menggoda. Lagi-lagi datang lagi. Anak ini merasa sangat penting ya. Barang yang diinginkan Laukian, kamu merendahkannya sampai tak berharga. Sungguh konyol. Benar-benar konyol. 10 juta sekali. Masih ada harga lebih tinggi? Saya menawarkan 11 juta. Saya menawarkan 12 juta. Aku keluar. 1.500.000. Aku sudah bilang, aku pasti dapatkan batu asli ini. 1.500.000 sekali. 15 juta 2 kali. 15 juta 3 kali. Selamat, Tuan Qian. Anak muda. Kalau tidak paham, jangan berpura-pura mengerti. Kalau begitu yang hilang bukanlah wajah kalian yang sering muncul. Rugi lebih dari 20 juta. Jangan sok tua di sini. Benar-benar tidak mengerti. Kamu yakin dengan kemampuan batu giokmu? Mungkin kau bisa membuka satu batu. Biarkan semua orang melihatnya. Buat semua orang semakin terbuka mata. Bagus. Aku tunjukkan hari ini. Ini batu giok hijau Kaisar Super. Ah, Sungguh membuatku tertawa sampai tak terkendali. Inginkan jade hijau kerajaan terbaik. Bagaimana kau berani tidak ada emerald Kaisar di sini? Kau pilih aku, anak muda. Ini tidak tahu barang bagus. Aku Emerald Kaisar Super, benar ada hijau Kaisar luar biasa. Hanya itu saja, anak muda. Batu ini tidak bisa menghasilkan hijau. Ini hanyalah sebatu-batu. batu mentah ini untuk apa? Gratis untuk tamu hadir? Mau ganti dengan batu lainnya? Tidak perlu, cukup ini saja. Aku hanya seorang karyawan kecil. Aku tidak punya uang. Anak muda, kamu sadar diri. Mungkin lebih baik, coba kita potong dan lihat. Bagus, potong dengan baik. Hei, ternyata potongannya benar-benar bagus. Batu giok besar ini hanya bernilai sekitar 10.000 yuan saja. Ternyata anak itu benar. Tuan Qian ternyata salah memperhitungkan. Jutaan yuan itu jadi sia-sia. Bagaimana mungkin? Ganti dengan yang lain. Tidak, lagi-lagi potongannya bermasalah. Mari kita biarkan anak itu benar. Sepertinya batu judi ini sangat rumit. Tuan Qian, kenapa wajahmu begitu pucat? Mau saya panggil ambulans untukmu? 20 juta aku bisa ganti rugi. Anak aku akui salah. Lihat, namun yang kamu pilih batu itu bahkan lebih buruk lagi. Bukankah kamu sudah melihatnya dengan tepat? Buka, biar semua lihat. Lihat ini teman-teman di saan. Tuan, potonglah lebih tipis. Jangan melukai jade di dalamnya lagi. Benar-benar bisa dipakai. Kamu anggap batu ini berharga? Bukan sesuai yang kubilang. Nanti aku kasih amplop merah besar. Cantik sekali. Warnanya sangat jelas dan tajam. Mungkinkah ini jenis batu es? Apa itu jenis batu es? Ini adalah jade kaisar berkualitas tinggi. Tidak mungkin. Anak ini benar-benar gila. Wow, puing-puing ini punya harta karun. Xiaoyong, ini adalah jade kaisar. Aku menawarkan 10 juta. Bagaimana menurutmu? Kau juga berani menawarkan 10 juta? Lucu sekali. Aku menawarkan 15 juta. Aku ingin mendapatkan batu aslinya. Maaf teman-teman, maaf. Aku tidak menjual jade ini. Jade ini, apakah kamu menyukainya? Tentu saja saya suka. Nanti saya cari pengukir ya. Aku buat gelang giok buatmu. Bagaimana menurutmu? Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Berikan kepada wanita yang kau sukai. Kenapa harus memedulikan nilai barangnya? Muda ini benar-benar jujur dan terbuka. Giok yang begitu indah ini, jika diolah menjadi gelang, setidaknya harganya 30 juta. Sekarang langsung kasih aja. Apa? Sudah kecewa? Pemuda ini punya kemampuan nyata. Dengan mata yang tajam seperti ini, berapa banyak kiada yang ada? Lin Chen, aku Hualau sebelah Qian Baidu. Cepat bantu saya cek ini. Dan saya juga ingin melihat-lihat. Kamu siapa, Raja Batu? Kau lebih buruk dari bocah kecil. Apa tujuan kita bertemu hari ini? Ini untuk menekan Qian Baidu. Sekarang, ternyata kau bikin orang terkenal ya? Aku benar-benar terkejut. Kau bajingan. Kau. Lao Qian. Apakah kau merasa lega? Kakak. Mari kita pulang sekarang. Bisa membuat Lao Qian merasa kesal. Lin Xiaoyu memang tidak biasa. Aku Xiao Shanhe dari Heng Yue Zai. Bisakah kau ikut? Aku akan duduk sejenak. Han Yue Zai. Toko antik kelas atas. Kamu bisa pergi melihatnya. Aku pulang ke kantor dulu ya.
Heng Yuezai memang terkenal. Banyak sekali barang-barangmu. Jika orang biasa mengucapkan hal ini, aku hanya menganggapnya sebagai pujian padaku. Tapi ini dari mulut Lin Xiaoyu. Aku merasa sangat nyaman dalam hatiku. Aku sudah hidup selama beberapa tahun. Hanya sedikit orang yang kuagumi. Lin Xiaoyu salah satunya. Terima kasih atas pujiannya. Beberapa hari yang lalu, karena aku berhutang karya seni padamu. Lin Xiaoyu, tolong cicipkan ini untukku. Hai, bukan Lin Chen. Sungguh kebetulan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu ikuti? Aku hanya ingin mengetahui reputasi Hang Yuezai. Ayo lihat, apa ada masalah? Toko ini bukan milikmu. Kamu terlalu ikut campur ya? Lin Xiaoyu. Karya seni berbahan tinta ini aku terima beberapa hari lalu. Sejujurnya, aku menghabiskan banyak uang. Aku juga minta beberapa ahli lihat. Nanti semua bilang itu palsu. Jadi hari ini aku malu-malu. Tolong bantu saya coba ini ya. Jangan sentuh saya. Kamu harus lebih hati-hati. Kamu tidak bisa ganti rugi. Astaga. Ini Yuan Huan Tie Wang Shizi. Ternyata ini adalah karya asli. Bagaimana menurutmu, Lin Xiaoyong? Atau benar-benar asli? Atau benar-benar karya asli? Bagus sekali. Para ahli hanya mencurigai donasi itu. Bahan seperti ini memang sulit membedakannya. Tapi tadi saya lihat dengan teliti, teksturnya jelas. Benar-benar karya asli. Terima kasih Lin Xiaoyong atas bantuannya. Kali ini hatiku tenang. Apa yang kau suka di toko? Aku jual satu ini murah buatmu. Hehe, cepat pilih aku. Orang di belakangmu itu ingin mengambil keuntungan dari belakangmu. Ini adalah barang tiruan. Pilih. Aku pasti menipu dia. Tidak heran dia ikuti aku. Kalau begitu aku akan menipunya sebentar. Pak, lukisan ini, bagaimana cara menjualnya? Lin Xiaoyu memang punya mata bagus. Lin Xiaoyu memang punya mata bagus. Lukisan ini adalah, aku mendapatkannya dalam sebuah lelang. Penulisnya adalah Master Lanskap Tang. Karya-karyanya kemudian dibuat ulang. Ini semua tiruan. Maestro lukis dinasti Song itu penulisnya. Karya Fan Kuan aku sudah memilikinya. Harganya 50.000. Kalau kamu suka, aku akan memberikanmu 40.000. Ini bukan gaya Fan Kuan. Lukisan ini. Aku benar-benar menyukainya. Namun, harga ini, dia pasti suka lukisan ini. Lukisan ini pasti harta karun. Aku ingin mengambilnya. Aku menawarkan 50.000. Aku yang akan mengambilnya. Aku lama ingin koleksi lukisan. Lukisan ini sangat cocok. Lin Chen, kamu kekurangan uang, maka berikanlah harta karun ini padaku. Nama keluarganya Xia. Apakah kamu tahu aturan-aturan? Aku lebih dulu suka lukisan ini. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Aku sedang melakukan lelang yang wajar. Jika kamu ingin, kamu lanjutkan saja menaikkan harga. Kamu sengaja berusaha merebutku, kan? Baiklah, aku akan menawarkan 600.000, 700.000. 1 juta, 1 juta, 1.500.000. Apakah otakmu sedang bermasalah? Beli barang tiruan seharga 1,5 juta. Lin Chen, jika benar-benar barang tiruan, kamu akan menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Ini pasti karya asli. Aku akan membeli lukisan. Bagus sekali, kamu sangat cerdas. Lukisan ini tidak lagi aku inginkan. Coba lihat, semoga kamu sadar. Pak Xiao, aku kirim uang ya. Lukisan ini milikku. Baiklah, sahabat Lin. Jika kau suka yang lain, katakan aku jual murah padamu. Pilih aku. Pilih aku. Saya adalah barang asli. Saya adalah. Ternyata saya menemukan barang asli. Saya harus mengambilnya. Pak Xiao, berapa harga barang ini? Ini dari petani tua loh. Harganya cukup murah. Jika Anda menyukainya, ambil 500.000 ya. Barang 500 yuan cocok untukmu. Sesuai dengan selera Anda. Saya tidak tahu kenapa Anda tertawa. Aku beli palsu seharga 1,5 juta. Anda masih berani tertawa? Apa maksud Anda? Kamu salah beli lukisan ini? Tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Jika ini bukan barang asli, kamu beli ini 10 juta ya? Saya tidak akan bermain-main dengan kejujuran. Bagaimana aku bikin kamu jatuh? Nama Anda Lin, Anda sengaja membuat saya terjebak. Lin Xiaoyu, kau bilang lukisan ini bukan asli. Stempel Fan Kuang sangat unik. Jika kamu memperhatikan dengan saksama, ada retak kecil di tanda tangannya. Ini seperti tanda anti palsu loh. Ya Tuhan. Benar-benar tidak ada retakan. Kau sangat pintar dan luas pengetahuan. Hari ini aku dapat pelajaran baru. Lukisan ini bukan karya Jin Hao, bukan juga karya Fan Kuang. Jadi, lukisan siapa sebenarnya? Lukisan ini adalah karya seni modern. Proses cepat, banyak hasil. Bagus sekali. Kau bilang aku bodoh. Lukisanmu tadi, itu pasti salah. Benar sekali. Kau menyebutnya lukisan, bahkan lebih buruk daripada grafiti. Seekor harimau. Gak ada rasa serius sama sekali. Seperti seekor kucing sakit saja. Ya, teman kecil Lin, lukisan ini memang tidak bisa diterima.
Pak Xiao, tolong ambil sedikit air dan juga kuasnya. Baik. Tiger berwarna-warni. Bahkan menggunakan garis-garis hitam. Aku teringat, ini disebut lukisan puisi. Aku pernah lihat ahli penilaian. Ini adalah karya asli Tang Bohu. Ya Tuhan, teman kecil Lin, hari ini aku dapat banyak pelajaran. Orang lain ambil dari tanganku. Lukisan ini, aku sangat menyesal banget. Namun kamu berbeda. Aku tahu kamu punya kemampuan nyata. Lukisan ini hanya berharga di tanganmu. Bisa aku mengambil foto? Ya, tentu saja. Ini asli Tang Bohu. Belum pernahkah kamu melihatnya? Lin Chen, Chu Han, tunggu saja kalian semua. Aku akan buat Qian Baidu gulung tikar. Bos kecil. Ada apa? Ada apa? Qian Baidu itu telah mengecewakanmu. Pengurus Liu, kau tidak tahu. Anak itu baru saja mengelabui kita. Aku punya 150.000 yuan. Aku dapat karya Tang Bohu cuma 500. Apa-apaan ini? Karya asli Tang Yin. Kau yakin dia hanya berbohong? Aku melihatnya sendiri. Bos Xiao sudah posting di Moments. Astaga, nasib anak ini luar biasa. Kamu dapat batu giok murah. Aku cuma keliling toko barang antik bisa dapat karya asli Tang Yin. Ini sungguh sangat menjijikan. Aku bilang ini nggak boleh. Jangan biarkan dia terus arogan. Kami berdua di rumah lelang ini akan kalah oleh Qian Baidu. Pak Liu, aku punya satu cara. Aku bisa hancurkan Qian Baidu. Cara apa? Beberapa waktu lalu, aku dapat replika tricolor Tang buatan ahli. Kita serahkan ke lelang Qian Baidu. Jika mereka tidak dapat melihatnya, kita akan menerima barang tersebut. Ketika kita menjualnya kepada orang lain, kita bongkar lagi penjualan barang palsu. Nanti, Qian Bai pasti hancur total. Gao Zhen Gao. Bos Xia, kamu yang paling hebat. Ah. Perusahaan sebesar ini, nggak ada yang bisa sendiri. Aku ada urusan besar nih. Aku adalah pemilik rumah lelang ini. Sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Aku punya sebuah karya Tang Sancai. Apakah kamu tertarik untuk berdiskusi? Tuan yang baik. Silakan ke sini. Patung tanah yang begitu indah. Lipatan pakaian patung terlihat nyata. Warnanya cerah dan menyala. Dan tampaknya, wajahnya bulat dan berisi. Bergaya kaya dan mewah. Tiga warna tang ini dibeli ayahku dari barat laut dulu. Keluarga saya baru punya masalah, butuh dana untuk putar balik. Jadi aku ingin serahkan ke lelang. Datang ke Qiandu, itu pilihan tepat. Teman, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Haha. Bapak Liu, mari kita lihat seperti ini. Aku minta 2 penilai kita berikan harga dasar. Mari kita lihat lagi cocok tidak. Boleh. Ini produk unggulan yang sesungguhan. Belakangan ini, barang bagus jarang ditemukan di pasar. Warna glasir, ini adalah bentuknya pop. Kepala tokoh Tang Sancai cocok sempurna. Ini jelas merupakan produk asli. Ahli antik Qian Baidu biasa saja. Kalian berani ambil mati kalian? Mungkin. Mari kita tunggu lagi saja. Pagi hari. Tidak perlu. Barang ini benar-benar asli. Kalau memang asli, Pak Chu. Atur lelangnya segera ya. Aku sedang butuh uang. Tunggu dulu. Lin Chen, kau datang. Lihat, aku punya keramik Tang baru. Dengan barang ini adalah pasti bisa tingkatkan nama kita Qian Bai. Sama sekali tidak berguna. Kalau kau benar-benar terima aku, lelang kalian juga bisa segera. Kau itu palsu. Semua barangnya palsu. Kembalikan barang itu. Kami tidak menerima ribuan permintaan. Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ini adalah barang palsu. Barang palsu. Lin Chen, apakah kamu salah mengerti? Ini barang Lin Chen. Kami semua sudah melihatnya. Ini keramik Tang Sancai. Dari segi teknik pembuatannya dan warnanya, semua ini sesuai ciri keramik Tang. Yang paling penting tayak. Bahan yang dipakai keramik tua, lapisan patina di leher boneka itu. Ini terlihat kuno. Teknologi modern tak bisa buat.
Bagaimana kamu tahu itu palsu? Bahan barang ini terlihat sangat kuno. Namun kalian tidak menyadarinya. Keramik Tang Sancai ini terlihat agak aneh. Alasan kenapa kalian salah memahami. Ini pecahan dinasti Tang. Ini karya seni palsu dengan tingkat keahlian yang sangat tinggi. Bagus. Benar-benar ada sesuatu yang tidak beres. Keramik Tang Sancai ini luar biasa. Ini cukup menipu seperti asli. Kalau bukan karena waktu dini hari. Kita berdua salah lihat loh. Untungnya, kau menyadari saat dini hari. Kalau kita dapatkan sertifikatnya, nanti barang palsu terbongkar di pasar. Bagi kami hal ini tentu saja merupakan pukulan telak. Tuan Liu, kamu bohongi kami dengan barang palsu? Kamu harus beri kami penjelasan. Aku tidak tahu. Jelas sekali para ahli sudah mengertinya. Lalu kenapa tiba-tiba? Kesalahpahaman itu hanyalah kesalahpahaman. Karena barang ini adalah barang palsu, maka aku tidak akan memfilmkannya. Kalian berdua pergi dulu ya. Baik. Saat dini hari, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Apakah siapa yang sedang bermain curang? Semua orang lihat ada yang salah. Baru sekarang kamu menyadarinya. Dengan sekali pandang, kamu sudah menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Pertama-tama, Tang Sancai. Namun, itu adalah sebuah barang berharga. Lihat, Liu tadi mengeluarkan barang berharga. Dia bahkan tidak memakai sarung tangan. Keringatnya menempel pada barang berharga tersebut. Tapi itu bisa rusak. Dia paham tentang ini? Sepertinya begitu. Ya, sebenarnya begitu. Kemudian dia terus-menerus mendesak. Kita harus segera mengambilnya. Ayo kita terima. Sebuah barang yang sangat berharga. Ini barang yang bagus, butuh uang cepat. Jangan pergi ke lelang terkenal. Dia tidak pergi ke Jiaseng. Kamu datang ke kami. Aneh bukan? Benar sekali. Ternyata dia bisa menipu aku. Sungguh kejam. Kau bilang siapa yang akan melakukannya? Siapa lagi kalau bukan? Mungkin Liu Zhanggui dan Xia Qiancheng? Bos siap. Tugasnya gagal. San Kaitang ditemukan Lin Chen. Anak itu sudah menyadarinya. Apa? Replika buatan yang sangat. Dia juga bisa melihatnya. Bagaimana anak itu bisa begitu mahir? Lin Chen memang hebat. Bos ya, kita tipu dia. Kayaknya nggak bakal berhasil deh. Oh, aku paham. Kau bawa barang itu kembali. Ada apa dengan ini? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Seharusnya tidak demikian. Mungkin ini cuma keberuntungan. Jadi kita harus apa sekarang? Anggap saja begitu saja. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah siap siaga. Kali ini, hancurkan Qianbai. Aku berjanji tidak akan berhenti. Pengusaha Liu masih punya trik lain. Hah? Si Lin cuma bisa menilai barang antik. Tapi juga tahu apa lagi. Hanya anak tak punya koneksi. Aku Liu Gui di sini. Namun aku ingin menghancurkan dirinya. Aku ingin menjatuhkannya. Tunggu saja. Pengurus Lin 2. Halo. Halo, ada urusan kecil. Aku ingin meminta bantuanmu. Kau. Aku butuh bantuanmu. Kita lagi cari uang kuno kan? Kebetulan saya punya set yang cocok. Setelah semua selesai, aku menghaturkan kedua tangan ini. Sudah dapat. Tunggu saja 1000 kali. Kau akan habis. Usaha yang diperlukan. Aku sangat kesulitan. Kau masih pamer ya? Aku adalah bosnya. Kau memperlakukan aku seperti pelayan. Jangan bilang gitu dong. Aku tingkatkan reputasi rumah lelang kita. Kau sebagai bos juga untung kan? Lagi pula, jangan lupa gelang hijau di tanganmu juga. Ini hadiah dariku. Harganya cukup mahal bukan? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau sedang mencari pekerjaan ilegal. Tidak. Benarkah? Kalau begitu kenapa aku mendengar bahwa kau dapat batu giok bekas ya? Masih enggan jual ke Ye. Aku sudah tahu semua tentang ini. Batu giokmu ini, kenapa tidak lelang di Qianbaidu kami? Kamu kerja sampingan ya? Kata-kata ini tidak bisa seperti itu. Aku lakukan ini demi kamu, kan? Untuk diriku sendiri. Dengar apa yang kamu katakan. Kamu sendiri yang ingin menikah. Kamu harus lebih kaya dariku. Aku kerjamu, bagi hasil 80, 20. Aku takkan pernah menyusulmu seumur hidup.
Kalau begitu, aku ingin menikahimu. Tidak boleh menerima pekerjaan pribadi. Ini satu-satunya cara bagiku untuk melampauimu. Kamu benar-benar selalu untukku. Benar, aku bersumpah. Ah, sudahlah. Aku percaya padamu. Berapa uangmu dari pekerjaan sampingan? 25 juta buat kursi antik kayu cendana. Kursi antik seharga 25 juta. Menurutku, pembelinya orang bodoh. Siapa yang membelinya? Fan Shui. Fan Shui. Ah, Kapan kalian berdua akhirnya bertemu? Beli bangku antik mahal sekali. Atau dia sudah mulai menyukaimu? ini. Lihatlah sendiri apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai aku? Aku nggak percaya nomornya. Aku akan bertanya padanya langsung. Apakah kamu sedang sakit parah? Kamu kenapa minta aku cari dia? Baiklah, ternyata kamu bahkan dia menghujatku. Dia juga bilang tidak apa-apa. Aku adalah anggota asosiasi barang antik. Ada yang bilang lelangmu tidak lengkap. Siapa bosnya? Muncul sebentar. Aku adalah bos di sini. Pengurus Lin. Apakah kamu salah mengerti? Kami, Qianbai Lelang punya semua izin lengkap. Lengkap. Kat, bukan karena kami yang menentukan. Kamu sama-sama yang punya keputusan. Cepat keluarkan dokumen identitas Anda. Kami sedang menjalankan tugas resmi. Tolong beri kerjasama. Baiklah, silakan beri kerjasama sepenuhnya. Tidak perlu melihat lagi. Lingkungan di sini tidak layak. Langkah-langkah pemadam kebakaran tidak memenuhi standar. Prosedur yang belum lengkap. Perlu menghentikan operasi dan melakukan perbaikan. Pemadam kebakaran tidak memenuhi standar. Sedang bercanda kan? Kepemilikan asosiasi barang antik? Setiap toko barang antik, lembaga lelang, kami semua memiliki hak untuk mengelola. Namun, ketika kami membuka usaha, pemadam kebakaran sudah datang memeriksa. Tidak ada yang kurang layak. Bagaimana ini? Apakah Anda tidak menuruti keputusan saya? Kamu tahu akibat tidak patuh pada asosiasi Wenan? Kamu bahkan tidak lihat tadi, karena Anda mengatakan saya kurang prosedur. Maka, saya ingin bertanya, apa yang kurang dalam prosedur ini? Aku segera mengirim orang melakukannya. Tidak perlu lagi. Proses Anda menyelesaikan prosedur tersebut harusnya memakan waktu beberapa bulan. Kalian melanggar aturan operasi. Lebih baik tutup dulu. Melakukan kegiatan usaha secara ilegal. Tutuplah. Kau sengaja mencari masalah ya? Sejak kami membuka usaha di Qianbai, aku tidak menyakitimu kan? Perhatikan apa yang Anda katakan. Siapa saya? Anda seharusnya tahu dengan jelas. Handa. Jaja. Tunggu dulu, kami sedang menjadi korban penyerangan. Saat ini, seluruh perusahaan akan ditutup. Jangan biarkan saya cemas. Pemilik Xiao, aku ingin ambil di kamu. Lukisan asli Tang Bohu itu. Lukisan asli Tang Bohu terjual. Tolong cari beberapa pembeli yang sangat terkemuka. Saya pasti sambut mereka baik. Aku mau ngomong ini sama kamu. Ada seseorang yang datang untuk membeli. Tunggu dulu, kami akan segera tiba. Baiklah, baiklah. Para saudara atau perusahaan kita harus tutup sementara karena asosiasi barang antik. Tadi Chu juga sudah bilang, kalian silakan pulang dulu. Anggap saja itu sebagai libur. Tunggu kabar soal mulai kerja. Lin Chen, mau ngapain? Ya, aku akan bantu mereka kerja. Anak ini paham situasi. Kondisi di tempat kalian adalah aku akan melaporkannya ke asosiasi. Adapun waktu prosedur yang bisa diselesaikan, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Kalau lebih singkat sekitar setengah bulan. Kalau lebih lama sekitar setengah tahun. Tidak apa-apa, kita tidak perlu terburu-buru. Anak itu pasti sakit ya. Aku bahkan membuatnya kesulitan seperti ini. Dia masih begitu bahagia. Apa Huang? Kata-kata Tang Bowu ada di sini. Lin Xiaoyu, orang yang kamu cari aku bawa. Mari saya perkenalkan. Ini Direktur Huang dari Gubo. Dia Ketua Asosiasi Pejabat Sipil Tiongkok. Ini adalah Direktur Li. Sudah ketemu Direktur Li, Direktur Huang? Lin Xiaoyu, kudengar kau punya kemampuan hebat cara menilai barang antik yang mengagumkan. Hari ini, dan sekali lihat benar-benar pahlawan muda. Di mana lukisan asli Tangmu? Direktur Huang, maaf ya, kalian datang saat yang tidak tepat. Apa yang terjadi? Lelang Qianbaidu kami diperintahkan tutup oleh asosiasi barang antik. Kita tidak bisa transaksi. Sekarang, diperintahkan untuk menghentikan operasional. Alasan apa? Katanya prosedur belum lengkap. Ini tidak kacau saja, prosedurnya belum lengkap. Jadi gak bisa buka. Ini adalah keputusan Asosiasi Permainan Budaya. Kami hanya bisa mengikuti keputusan itu. Asosiasi Permainan Budaya.
Siapa yang memberi perintah untuk menutup lembaga lelang Anda? Baik, dia yang bersangkutan. Siapa kamu? Dari unit mana? Kepala Huam. Saya pengurus Asosiasi Seni Antik Mado. Saya Kepala Li. Kamu pimpinan Asosiasi Seni Mado? Kamu memang kelola Asosiasi Mado ya? Coba pikirkan saja. Ceritakan padaku, mengapa harus menutup lelang Qianbai? Kami menerima laporan dari masyarakat. Katanya, izin usaha Qianbai tidak lengkap. Jadi kami datang memberitahu mereka ini. Izin usaha tidak lengkap. Kamu minta mereka tutup dan benah. Saya, aturan ini dari mana? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Sepertinya kamu sengaja mencari masalah. Nah, kedua kepala museum ini sungguh menyesal. Lukisan itu sekarang tak bisa dilihat. Kami telah memenuhi permintaannya. Pertanyaan dari rekan ini diberhentikan sementara untuk perbaikan. Kapan kita bisa mulai melihatnya? Masih harus menunggu pemberitahuan darinya. Curan, mari kita pulang. Ya, teman Lin, Pacu, tolong jangan terburu-buru pergi. Ini adalah urusan yang aku akan beri jawaban memuaskan. Kepala Museum Lin, Asosiasi Wen An Maga benar-benar liar. Bagaimana Anda mengelola Asosiasi Wen Lian? Bisakah kalian masih beroperasi? Maaf, Ketua Wang, saya segera tangani. Li Kun, ceritakan padaku, siapa yang menyuruhmu kamu melakukan ini? Ya. Pengusaha Liu? Pengusaha Liu? Itu Liu gue dari lelang Jiasheng. Itu dia. Dia janji kasih aku koin kuno. Aku akan mengambilnya untuk Qiandi. Baiklah. Baiklah. Menggunakan kekuasaan untuk mengejar kepentingan pribadi. Menerima suap. Li Shun, sekarang juga kamu bawa. Aku akan menemuinya. Aku ingin melihat betapa hebatnya dia. Berapa besar kemampuannya. Baiklah, tolong ajak dia. Li Xiaoyu. Bagaimana menurutmu cara ini? Apakah kamu masih puas? Terima kasih, Pak Huang. Lihatlah, sekarang masalah sudah selesai. Qian Baidu tidak perlu diatur ulang. Maka, boleh saya lihat karya Tang Yin? Ya, baiklah. Aduh. Ini karya asli Tang Yin, pasti. Saya beruntung. Aku pernah lihat lukisannya. Warna tinta ini sama sekali sesuai. Stempelnya juga tidak ada masalah. Ini adalah sebuah permata. Benar-benar sebuah permata. Aduh. Lukisan ini ditemukan di toko Tuan Xiao. Ajaib. Tidak mata tajam, Xiaolin. Kalau begitu, kata-kata ini tersimpan di tanganku. Rasa malu sekali. Xiaolina. Saya ingin simpan lukisan ini di tanah air. Bagaimana menurut Anda? Benar, tepat sekali. Lukisan ini benda berharga yang begitu indah. Seharusnya lebih banyak orang melihatnya. Oh, tentu saja. Jika Anda tidak berniat menjualnya, saya juga tidak akan memaksakan diri. Lagi pula, kami ahli penilai barang antik. Kami bukan perampok. Jika Direktur Huang, jika dia benar-benar ingin membelinya, maka 10 juta? Lin Xiaoyu, apakah Anda sedang bercanda? Nilai lukisan ini, kamu yang paling tahu, kamu yang paling tahu. Kalau dilelang nanti, atau seluruh dunia seni akan bergemuruh. Ya, barang langka ini dilelang setidaknya ratusan juta. Sebuah lukisan yang bagus, nilainya bukanlah hal itu sama sekali. Tapi lebih banyak orang bisa lihat. Saya sangat menghargai pandangan Direktur Huang. Hanya 10 juta. Kamu ahli menilai barang antik. Tak disangka, Lin Xiaoyu juga memiliki kesadaran yang begitu. Sungguh. Saya mewakili Gubo. Mewakili masyarakat umum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti aku akan mengumumkan, kamu adalah lelang terbaik untuk bertransaksi. Lin Xiaoyu juga yang paling berbakat, ahli penilai barang paling visioner. Nanti, saya ingin serahkan jabatan ketua asosiasi padamu. Ketua Asosiasi Barang Antik. Dia bos di dunia koleksi antik. Terima kasih, Direktur Huang. Tuan Huang belum makan ya. Mari saya yang mengatur semuanya. Menunjukkan rasa hormat sebagai tuan rumah. Baik, terima kasih alumni Li. Mari kita hitung waktu. Sudah hampir waktunya. Kalau begitu, lembaga lelang Qianbai sepertinya sudah tutup. Tidak disangka, Tuan Liu, kamu kenal orang asosiasi barang antik kali ini, Curan, telah terjebak. Harus buat si kecil ini tahu.
Apa arti orang lebih hebat? Di luar langit ada langit lainnya. Aduh. Pengurus Lin, mengapa Anda kembali begitu cepat? Ini koin kuno yang aku janji. Anda terima saja. Aduh, Liu Gui. Anda benar-benar menyusahkan saya. Apa maksudnya? Liu Gi, pemilik Xia. Ternyata kalian dalang di balik ini. Direktur Li, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Tidak perlu mengerti. Kalian berdua, ikutlah aku. Pergi ke asosiasi barang antik. Dilakukan pemeriksaan. Ini adalah arahan dari Ketua Huang. Ketua Huang. Sekarang sudah benar-benar habis. Halo Tuan Lin, putriku ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikuti aku. Putri Anda siapa? Fan Xue. Apa yang dia inginkan dariku? Mari kau yang memimpin jalan. Lin Chen, kamu akhirnya datang. Aku sudah bilang Kak Fan mencari. Aku tidak akan bersikap begitu misterius. Ternyata kamu yang aku cari. Wang Teng, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak takut padaku? Mengapa aku harus takut padamu? Tidakkah kamu merasa lingkungan di sini ini tempat bagus buat kuburan ya? Ya. Kamu pilih makam buat dirimu sendiri. Kau anak nakal. Jangan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu dan Curan memiliki hubungan seperti itu? Lalu bagaimana jika bukan? Ini urusan antara aku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Percayalah atau tidak, aku bisa ambilnya cuma satu kalimat. Nyawa anjingmu. Tentu saja aku percaya. Kamu benar-benar hebat. Keluarga Wang, aku hanyalah seorang yang biasa. Siapa yang bisa menandingimu? Kamu berani ganggu Curan padahal tahu kau takut pada diriku. Hanya Curan yang bisa menilai itu. Lagi pula, keluarga Wang itu hebat banget. Kalau kamu ingin bertarung denganku, aku akan menemani sampai akhir. Sungguh gila. Hari ini adalah hari kematiannya. Keluarlah. Wang Teng, kau tidak mungkin berpikir begitu. Sedikit orang seperti ini, kau bisa menyelamatkan diriku. Kau bisa. Aku memang suka melihatmu berkata-kata besar. Nanti jangan minta ampun padaku. Langsung saja lakukan. Aduh. Kelompok sampah. Sia-siakan jutaan aku. Lin Chen, kau bisa bertarung. Aku masih punya langkah terakhir. Keluarkanlah Katua. Agak menarik. Ternyata kau benar-benar mahir dalam bertarung. Mengagumi. Kamu tahu aku tangkas, jangan mendekat. Kalau tidak, nanti kau akan jatuh. Namun kau, benarkah? Cepat sekali lagi. Apakah senjataku sudah siap? Wang Teng, kau sedang menggenggam senjata. Apakah kau gila? Asalkan kau mati. Aku tak peduli. Kau anak nakal. Kau lebih baik perhatikan dirimu sendiri. Katakan saja. Cara mati apa yang kamu mau? Katakan saja. Apa cara mati yang kau inginkan? Punya senjata api atau api? Apa yang harus aku lakukan? Kau terlihat sangat takut padaku. Kau adalah pemilik senjata itu. Ya, aku benar-benar hebat. Kau tak bisa hindari peluruku. Zhu Jiang, jangan sampai membunuh orang. Membunuh orang itu melanggar hukum. Aku tahu jika aku menewaskan seseorang. Aku akan dikunci di dalam lemari. Benar. Mereka adalah orang-orang jahat. Jika kau merusak kehidupan orang lain, kau tidak akan bisa keluar lagi. Tapi aku berada di tangan mereka. Aku hanya bisa menuruti perintah mereka. Kau bisa sengaja membiarkan peluru melenceng. Cukup seperti itu. Baik, aku akan mencobanya. Kau anak nakal. Di kehidupan berikutnya, berhati-hatilah. Jangan ganggu orang yang salah. Ada apa? Bisa menipu sampai sejauh ini? Aku juga nggak tahu situasinya. Jangan turun. Sama sekali tidak perlu berterima kasih. Bukan itu. Kamu bahkan bisa menghindari peluru. Yang mulia, demi membunuhku. Kamu benar-benar pandai menghabiskan uangmu. Aku rasa Wang Xiao sangat jeli. Aku dapat tempat bagus. Nah, apalagi? Aku adalah putra keluarga Wang. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan memaafkan. Aku bisa mengurus banyak hal. Kamu membunuhku. Bukankah sudah wajar jika aku membunuhmu? Masalah di masa depan. Kita akan bicara nanti, kakak. Aku salah. Kamu maafkan aku. Ya, aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku jamin hal ini. Ini terakhir kali aku maafkan kamu. Jangan ulangi lagi. Aku tidak bisa memaafkanmu. Tenanglah. Jangan khawatir. Tidak. Astaga, siapa yang tahu?
Pistol ini masih perlu digunakan. Aku akan membantunya untuk menghancurkannya. Sungguh kacau. Tepi danau ini bagus banget. Buang pistol di sini ya. Cepat, bantu aku. Putriku tenggelam. Siapa yang akan menyelamatkannya? Bantuan, bantuan. Siapa yang akan menyelamatkan putriku? Bantuan, bantuan. Bantuan, bantuan. Bantuan, bantuan pemuda. Kamu turun dan selamatkan dia. Saya pasti akan berterima kasih banyak. Saya tidak tahu cara berenang. Coba cari orang lain aja. Saya. Siapa yang bisa menyelamatkan putri saya? Bantuan. Siapa yang bisa menyelamatkan putri saya? Lebih baik panggil polisi dulu. Biarkan polisi yang menyelamatkan. Danau ini sangat dalam. Sangat berbahaya. Anak-anak, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, saya baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu sangat ketakutan. Ibu, saya baik-baik saja. Semua kakak yang menyelamatkan saya. Baik, kita akan terima kasih, kakak. Aku lupa saat melempar senjata tadi. Ada begitu banyak orang di sini. Mungkinkah ada yang melihat kita? Lari dulu saja. Kawan muda. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Siapa namamu? Aku belum berterima kasih. Hai, tidak perlu terlalu dipikirkan. Ini hanya hal kecil saja. Pertama lihat orang tak terima kasih. Sebenarnya, siapa dia? Dia terlihat sangat akrab, seperti seorang penyiar, penilai barang berharga. Ya, benar. Namanya Lin Chen, ahli penilai utama Qian Baidu Auction. Lin Chen, Tian Bai, Yun Nan Nan. Ayo kita pulang ganti baju dulu, lalu cari kakak di Qian Baidu. Baik kan? Baiklah. Baiklah, ayo pergi. Wanita cantik itu Ye Wushuang. Pemilik keluarga Ye, aku tahu itu dia. Aku nyelam, selamatkan dia, putrinya. Selama hidupku tidak akan habis kan? Ada apa denganmu? Kenapa tubuhmu basah kuyup? Aduh, aku baru lewat tepi sungai. Aku lihat gadis jatuh. Aku menyelamatkannya. Membela keadilan itu baik. Lalu bagaimana dengan gadis kecil itu? Tidak apa-apa. Aku menariknya ke atas. Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Kau, Jangan tanya lagi. Apakah kamu punya pakaian ganti? Yah, ada di ruang ganti. Coba gantilah pakaianmu. Tidak sesuai. Kenapa kantormu punya pakaian ganti? Pakaianku. Aku sudah siap sejak tadi. Lalu, untuk apa kamu menyiapkan pakaianku? Aku tidak akan memberitahumu. Lin Chen. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu... Apakah ini keluarga Ye? Benar, ini adalah Ye Haotian, adik dari pemimpin keluarga Ye. Kau anak nakal. Aku juga tidak akan bermain-main. Kali ini aku datang kepadamu untuk menemukan batu giok tersebut. Keluarga Ye ingin batu giok itu. Bisakah kita mulai menawar? Aku bisa tawar harga ini. Aku khawatir kamu tidak mampu bayar. Batu itu bukan milikku. Batu itu milik keluarga Ye. Dengan kemampuan keuangan keluarga Ye, apalagi yang dia tidak beli. Tentu saja kau bisa menawar 10 miliar. Apa? Mungkin otakku sudah bermasalah. Sebuah batu giok Tiongkok. Kau pikir itu adalah syair kerajaan? 10 miliar. Saya telah menetapkan harga. Kamu lagi tidak mampu bayar. Tolong kembali. Di kota ajaib ini, keluarga Ye ingin membeli suatu barang. Gak butuh banyak usaha kok. Berkeluarga Lin. Saya mengingatkanmu, beberapa orang tidak bisa kamu lawan. Kamu anjing baik keluarga Ye. Apa yang kamu katakan, anak muda? Berikan barang itu padaku. Keluarga Ye akan membuatku menderita. Aku kenal Tuan Fan. Keluarga Fan tak berarti. Keluarga Ye suka memanfaatkan kekuatan ya. Kalau begitu jangan harap untuk mendapatkannya. Kamu benar-benar gila. Kamu melempar giok itu. Sekarang giok itu sudah pecah. Apakah kamu masih akan menetapkan harga? Kenapa kamu tidak berkata apa-apa lagi? Lin Chen, aku punya dua pilihan untukmu. Cari jade antik berkualitas sama. Sampaikan padaku dalam 1 hari. 2, aku remukan tulangmu satu persatu. Rasakan penderitaan yang tak terkatakan. Kalau aku tidak memilih harga diri keluarga Ye, tidak boleh diperlakukan sembarangan. Berhenti. Kakak, kenapa kau datang? Pengurus itu akhirnya menemukanmu. Ada apa ini? Bagaimana cara panggilan pemimpin keluarga Ye? Kamu, pengurus itu. Aku selamatkan seorang gadis kecil. Ini adalah putri dari pria itu. Terima kasih telah menyelamatkan Nanan. Budi baikmu telah menyelamatkanku. Kami sekeluarga tak bisa membalas budi. Tidak bisa membalas budi baikmu. Jadi adikmu ingin membunuhku. Pengurus itu pasti salah paham. Aku akan beri jawaban yang memuaskan. Haotian, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu sampai melawan pengurus itu? Kak, akhir-akhir ini Nan sering kenapa-kenapa. Pakai giok jimat.
bisa menghilangkan bencana dan memohon berkah. Aku buat satu untuk Nanan. Siapa tahu dia punya giok antik dan malah tidak mau menjualnya. Bahkan giok itu hancur terpecah. Sangat sembarangan. Orang lain tidak menjualnya. Kamu nggak bisa paksa beli kan? Kenapa dia tidak mau menjualnya? Coba jelaskan padaku. Pemilik keluarga Ye. Aku tahu pacarku sedang negosiasi harga. Namun, Liu Changhe terus-menerus melanggar aturan. Dia ingin memaksanya menjualnya. Pacarku memiliki sifat yang keras kepala. Jadi dia putuskan tidak jual lagi. Tapi Liu Changhe tetap tak mengendur. Dia bahkan membawa keluarga Ye datang. Mereka ingin memaksanya menjualnya. Akhirnya keadaan pun menjadi seperti ini. Kamu memang Liu Changhe, kan? Ah, Sekarang segera meminta maaf. Maaf. Lin selalu salah menilai orang. Aku nggak tahu kau sahabat keluarga. Maaf. Mohon maaf ya. Tolong maafkan aku untuk kali ini. Nyonya Ye, aku beri nasihat padamu. Keluargamu memang kaya raya. Tapi jika semua orang sombong, aku khawatir kita tidak akan sampai di garis depan. Terima kasih atas peringatanmu, tuanku. Sepertinya kau belum mengetahui tentang hal ini. Bagus, kalian berdua tidak jahat. Kau bernama Dandan, kan? Kakak laki-laki. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kakak laki-laki, kemarin kamu terburu-buru. Kali ini aku kasih barang bagus. Anggap saja hadiah pertemuan pertama. Terima kasih, tuanku. Nanan, cepat terima kasih, tuan. Nanan sangat menyukainya. Nanan hanya perlu senang saja. Tuan, dua orang yang menghina. Aku akan hukum dia nanti. Nanti aku beri jawaban memuaskan padamu. Kalian berdua, ikutlah denganku. Nana mengucapkan selamat tinggal pada kakak. Selamat tinggal, kakak. Nana juga mengucapkan selamat tinggal. Astaga. Untungnya kamu selamatkan Ye Nanan. Kalau gitu kita berdua selesai. Ah, itu hanyalah kecelakaan. Tapi meskipun tidak ada hal itu, aku tak biarkan keluarga Ye. Kata-katanya memang benar. Ketua Huang menunjukmu sebagai ketua berikutnya. Keluarga Ye akan segera tahu kabarnya. Mereka juga tidak akan berani menyiksamu. Kau baru saja beberapa hari saja. Aku sudah sukses besar. Bagaimana? Kau tertarik? Ya, aku tertarik. Namun, kapan kau akan menikahiku? Kau kan bilang, kau mau nikahiku setelah aku kaya. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu akan lebih banyak menghasilkan. Nanti kamu jadi ketua asosiasi seni. Kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada aku. Lalu, aku tidak berani lagi menunggu Fan Shui itu dan Ye Wushuang tadi juga. Mereka semua terlalu sopan padamu. Aku khawatir mereka akan mengambilmu dari sekitaranku. Kau tidak boleh terlalu memikirkannya, kan? Bagaimana mungkin mereka menyukai diriku? Kau tidak mengerti. Orang yang begitu berbakat seperti dirimu dan wajahmu juga begitu tampan. Sangat menarik untuk dipilih. Maka kamu tidak hanya menunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya?